Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Teguh Kurniawan Harmanda yang juga telah bergabung bersama kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Rafila yang hari ini akan menjadi MC untuk memimpin jalannya acara Executive Series Value of Wave. Acara berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan pembukaan dari Direktur Program Studi MBA FEB UGM Kampus Jakarta oleh Profesor Dr. Erduardus Standelilin MBA. Kepada Bapak Erduardus Standelilin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang saya hormati, ini saya panggil saja Mas Teguh. Ya, seumur dengan anak saya yang bungsu. Oke, dan juga di sini ada ya Mas Wayan, biasa saya panggil Pak Wayan, tapi hari ini saya panggil Mas Wayan. Ya, lalu Mbak Vila sebagai, jadi lengkap di sini ya, dengan hati yang teguh. Ya, Pak Wayan tinggal di villa. Ya, jadi itu kira-kira pembawa acara. Dan tentunya teman-teman dari bagian akademik ya yang punya kegiatan Executive Series yang kami lakukan secara rutin. Ya, Executive Series ini merupakan program soft skill yang dirancang oleh program MBA FEB UGM. Dan mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program ini. Sehingga kami menyediakan waktu khusus. Memang tidak mudah untuk mengumpulkan teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Executive Series karena sebagian besar mahasiswa kita kuliahnya di malam hari ya dan hari Sabtu. Cuma ada beberapa kelas yang diselenggarakan di siang hari atau weekdays. Tetapi kita tetap akan melaksanakan dan untuk bisa mengumpulkan teman-teman semua untuk hadir di sini, maka ada kelas yang kuliahnya pada hari ini diwajibkan untuk ikut. Ya, sehingga kita sesuaikan dengan kegiatan perkuliahan. Kalau di kampus Yogyakarta sudah didesain secara khusus setiap hari Jumat itu tidak ada perkuliahan. Jadi semua mahasiswa bisa dengan mudah untuk mengikuti karena tidak ada kelas. Nah, kalau di Jakarta terpaksa kami buat bukan mencari hari di mana mahasiswa tidak ada kuliah, tetapi ya hari di mana mahasiswa ada kuliah. Lalu kami harus mengatur jadwal mengajar dosen dan Anda semua kami minta untuk hadir pada Executive Series. Hal yang sama itu juga dirasakan oleh kampus Yogyakarta untuk mahasiswa eksekutif. Karena di kampus Yogyakarta juga mempunyai kelas eksekutif dan kuliahnya adalah hari Sabtu. Dari pagi jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sehingga mereka biasanya tidak akan bisa mengikuti kuliah umum atau Executive Series yang dilaksanakan di Jogja pada hari Jumat. Sehingga pada saat kita menyelenggarakan kegiatan Executive Series di Jakarta, maka teman-teman mahasiswa yang di Jogja itu mengikuti melalui Zoom. Ya, jadi kita lihat di sini ada mahasiswa dari Jogja, jadi yang hadir tidak hanya mahasiswa Jakarta. Oke, teman-teman, saya sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk teman-teman karena betul-betul ya Anda semua akan mendapatkan insight dari para pelaku. Ya, dan di sini kita lihat
Mas Teguh ini sangat banyak berkecimpung di dunia ya teknologi dan juga startup. Ya, maka judul hari ini Anda bisa melihat nanti akan disampaikan mungkin bagaimana Anda lihat tahapan perkembangan di bidang teknologi ya, yang judulnya itu adalah kalau kita lihat value of web. Ini adalah satu hal yang saya kira perlu untuk Anda ketahui. Dan perkembangan teknologi ini adalah hal yang ya sangat penting dalam kehidupan manusia, dan kita lihat bahwa teknologi bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan berbagai macam aktivitas, meningkatkan produktivitas, tapi pada saat yang sama kita bisa melihat teknologi juga digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk mensejahterakan masyarakat. Maka di dalam perkembangan teknologi ini UGM, MBA UGM itu ingin menanamkan berbagai macam nilai-nilai penting sehingga Anda tetap akan bisa mengikuti perkembangan teknologi, menggunakan perkembangan teknologi tapi dengan menjunjung tinggi etika dan moral. Saya kira ini hal yang sangat penting yang perlu Anda perhatikan. Nah, pada kesempatan ini ya Pak Teguh atau Mas Teguh Kurniawan ya akan menyampaikan dan akan betul-betul mengajak Anda ya untuk berdiskusi, sehingga nanti pada sesi tanya jawab saya persilakan untuk Anda semua bisa menggali lebih jauh pengalaman, tidak hanya secara knowledge tapi juga pengalaman di dalam dunia bisnis, dunia praktek. Nah, hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi Anda semua. Ya, untuk itu sekali lagi Pak Teguh Kurniawan, terima kasih, dan juga moderator Pak Wayan yang akan memimpin. Kenapa saya pilih Pak Wayan? Pak Wayan ini ya lucu pokoknya, nanti rame gitu kita lihat ya, supaya suasananya hidup ya, dan saya kira kegiatan ini akan bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Mungkin saya bisa sebelum akhiri bahwa kegiatan eksekutif series ini akan kami masukkan nanti dalam rancangan kurikulum yang baru ya, ada SKS-nya. Jadi eksekutif series ini nanti ada SKS karena dari pemerintah untuk program MBA atau Magister itu minimal harus 54 SKS. Saat ini di program MBA UGM jumlah SKS-nya masih 44. Jadi kita akan menambah kurang lebih 10 SKS tapi tidak menambah mata kuliah. Karena dengan 44 SKS saja kuliahnya sudah 2 tahun. Ya. Apalagi kalau ditambah jadi 54, dan saya juga tidak mau lihat Anda nanti ya menjadi tua hanya karena kuliah di UGM. Oke, jadi kita akan desain. Nah, bagaimana mata kuliah yang dulu itu soft skill, yang LIPS kami akan desain sehingga nanti ada SKS-nya. Jadi sudah kami desain dan akan kami terapkan mulai pada bulan Agustus tahun depan. Jadi eksekutif series ada SKS-nya, ada soft skill yang lain seperti problem solving, mungkin besok juga ada yang kuliah mengenai corruptions, ya, plagiarism dan sebagainya, itu semua nanti ada SKS. Ya, sehingga betul-betul nanti semua itu akan menjadi wajib dan mudah-mudahan ini akan memberikan nilai tambah ya bagi Anda semua yang mengikuti program pendidikan di MBA UGM. Saya tidak punya pantun, tapi kalau setiap kali naik Citylink itu dengar pantun terus. Ya, jadi saya hafal ya, tapi saya ini bukan Citylink ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Citylink memang tepat waktu. Saya hafal itu karena saya hari Sabtu kemarin naik Citylink. Oke, terima kasih. Ya, silakan mengikuti dengan saksama dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eduardus Tandalilin atas kata sambutannya yang sangat luar biasa. Hadirin, acara berikutnya adalah penjelasan biografi dari Bapak Teguh Kurniawan Harmanda MSc.Dev dan dilanjutkan dengan kuliah umum yang akan dimoderatori oleh Bapak Iwayan Nukalantara PhD. Sebelumnya kami akan bacakan secara singkat biografi moderator pada malam hari ini. Bapak Iwayan Nukalantara merupakan dosen FEB UGM. Beliau menempuh pendidikan sarjana di FEB UGM pada tahun 1998. Kemudian menempuh pendidikan Magister Sains di FEB UGM pada tahun 2000 dan menempuh pendidikan doktor di Kobe University Japan pada tahun 2012. Selain itu, beliau merupakan pakar dalam bidang financial management, investment and portfolio theory, dan risk management. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kami persilakan naik ke atas panggung untuk Bapak Iwayan Nukalantara PhD. Kepada Bapak Wayan, disilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Pak Ted, Pak Mas Manda ya, gitu. Saya manggilnya Mas Manda. Ini ruangan penuh sekali, gitu. Senang sekali bisa hadir hari ini dan sebentar lagi kita akan menyimak kuliah eksekutif series ya, gitu istilahnya sekarang eksekutif series. Gitu dari seorang rising star yang ada di industri keuangan Indonesia, kawan lama saya gitu, Mas Teguh Kurniawan Harmanda, saya manggilnya Mas Manda, gitu ya. Dan mungkin langsung ke depan aja Mas Manda, ya. Dan beberapa teman-teman yang hadir, terima kasih. Hadir secara offline maupun hadir lewat Zoom ya, gitu. Saya sepertinya harus nyapa yang lewat Zoom ya. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak, fufu-fufu dan fafa-fafa. Ya. Sekalian. Yang hadir lewat Zoom ya, gitu. Ya. Itu ucapan model baru ya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak, fufu-fufu dan fafa-fafa gitu. Ya. Tadi Pak Ted membuka dengan pantun, ya, saya juga membuka dengan pantun ya. Ke perpus ketemu Mbak Atun, maaf saya nggak bisa bikin pantun. Udah gitu aja. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, ya, seperti yang saya sampaikan di sebelah saya ini telah hadir sahabat lama saya. Gitu, dulu beliau saya kenalnya justru waktu ngambil S2 gitu, ya. Dan waktu itu tesisnya saya sendiri yang menguji, jadi saya bisa tahu seberapa ampuh sebenarnya dukun pesanan beliau waktu ujian itu, ya. Dan itu termasuk salah satu rekor bagi saya karena tesis paling cepat yang pernah saya temui dan sebenarnya topiknya paling sulit, yaitu tentang valuation untuk startup yang nggak punya laporan keuangan. Bisa Bapak Ibu bayangkan itu ya susahnya. Nah, beliau Mas Manda ini mungkin saya bacakan singkat saja ya. Kalau mungkin nanti juga Mas Manda akan menyampaikan. Jadi setahu saya beliau saat ini aktif di industri keuangan. Kalau jabatan terakhir ini sekarang di Peruri ya Mas ya. Digital security ya, digital security. Nah, terus beliau juga pernah aktif di toko kripto ya. Nanti akan ada detailnya. Tapi yang paling berkesan bagi saya adalah sewaktu beliau ini jadi bimbingan tesis saya gitu.
ini adalah kebanggaan tersendiri untuk mantan dosen pembimbing untuk duduk di sebelah mahasiswanya yang top market top gitu ya. Dan nanti mungkin beliau akan menyampaikan beberapa poin ya. Kalau selama ini saya banyak bergaul dengan Mas Manda, ini terkait tentang perkembangan di industri keuangan yang terbaru gitu ya. Yang saya sendiri juga biasanya, ada yang seperti itu ya gitu. Nah, malam ini adalah kesempatan kita semua untuk langsung dari first hand gitu, nggak second hand lagi gitu, dari pelaku utamanya gitu, tentang perkembangan apa yang saat ini terjadi, apa yang sudah terjadi, dan mungkin kedepannya seperti apa. Makanya tadi istilahnya itu adalah wave gitu ya, gelombang gitu. Nah, saya akan persilahkan Mas Manda langsung ya. Kurang lebih waktunya mohon disampaikan dalam waktu kurang lebih 40 menit gitu, karena saya justru ingin mengalokasikan waktu lebih banyak untuk nanti kita diskusi. Ya, nanti Bapak Ibu yang punya pertanyaan silahkan nanti diajukan ya. Dari panitia sudah menyiapkan voucher penerbangan Jakarta Jogja PP pakai Adam Air. Ya. Nanti keburu diambil Inul Daratista. Waktu saya persilakan untuk Mas Manda. Oke, baik. Saya izin boleh berdiri ya Pak ya. Saya masih bisa bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, padat sekali ya. Wah, happy di sini. Sebelum saya mulai, jadi waktu saya tesis dulu, sebenarnya saya pengen dosen pembimbing saya itu Prof Ted sebenarnya. Supaya saya nggak diuji. Tetapi ternyata dosen pembimbing saya adalah Pak Wayan, dosen penguji adalah Prof Ted. Jadi komplit gitu ya. Ya tadi yang disampaikan Pak Wayan, seingat saya menyelesaikan tesis saya 28 hari saat itu. Alhamdulillah juga hasilnya memuaskan. Mungkin tips bagi saya yang udah pernah ngelewatin, jadi sempat khawatir gitu ya seberapa jauh saya bisa mempertahankan tesis saya. Jadi seminggu sebelum saya mau ujian, saya sengaja keliling ke dosen yang bakal jadi pembimbing saya saat itu. Saya tahunya dari mana? Dari admisi saat itu. Jadi siapa ya kira-kira dosennya ya gitu. Nah, begitu saya hampirin, saya nggak bilang bahwa saya akan diuji oleh dosen tersebut. Saya cuma hanya minta untuk diskusi apa yang kira-kira menjadi masukan saat itu. Saya ingat bahwa sidang tesis saya itu berlangsung nggak lebih dari 15 menit. Serius. Karena saat itu ternyata dosen saya bilang, lah ini kan kemarin kamu yang minta ke saya. Ini kan yang kemarin minta advice dan yang lainnya. Jadi kalau saya sih merasa bahwa ternyata bukan hanya pinter yang dibutuhkan, tapi triks itu juga dibutuhkan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini pengalaman buat saya. Dan yang tadi Pak Wayan sampaikan ya, sempat saya mengajukan judul tesis saya, itu Pak Wayan menyampaikan bahwa ini judulnya yakin bisa selesai cepat gitu. Jadi judul tesis saya adalah penilaian wajar perusahaan rintisan PT XYZ saat itu. Yang sampai disampaikan Pak Wayan tadi bahwa laporan keuangannya nggak ada sama sekali. Dan kalau kita ngomongin referensi untuk tesis yang berhubungan dengan perusahaan rintisan atau startup itu nggak ada di Indonesia gitu. Jadi cukup challenging buat saya karena saya pengen tetap untuk menjalankan itu. Tetapi alhamdulillah ridho Allah ya saya bisa berhasil lah saat itu. Ya lumayan lah ada tambahan lah waktu pada saat di wisuda gitu. Ya itu mungkin pembukaan buat saya Bapak Ibu semuanya sebagai ice breaking. Nah, malam hari ini Bapak Ibu semuanya kita pengen relax, saya pengen santai juga. Hari ini cukup penat gitu ya. Jadi terakhir sebelum saya kesini tadi ada satu meeting gitu dan agak molor memang setengah jam. Saya dipanggil sama Pak Wamen BUMN Pak Tiko. Tadi update yang berhubungan tentang SPB atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nanti saya akan share ke semuanya. Oke, saya akan mengenalkan diri saya lagi, tapi nggak akan terlalu lama. Basic saya itu adalah software engineer, tapi saya cepat insaf. Saya nggak mau melanjutkan jadi developer saat itu. Saya insaf dan kemudian S2 saya ngambil untuk jurusan ekonomik saat itu. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa
dari hal ya basic yang kemudian saya ketahuin, kayaknya saya perlu expand ya dari kemampuan saya. Dan mohon doanya, saya lagi haus juga untuk belajar. Saya udah sampaikan sama Pak Wayan, saya pengen ngambil S3 lagi untuk di public policy. Karena saya nganggap kayaknya pace-nya itu harus ada ya basic dari public policy ya kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi doa ya buat semuanya. Siapa tahu saya bisa melanjutkan gitu ya pendidikan selanjutnya. Karena haus bener ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang sekarang saya kerjakan dan udah saya laluin. Sekarang saya di direktur utama di Peruri Digital Security, anak perusahaan dari Peruri yang kami fokus untuk bidang digital sekarang. Nah, salah satunya adalah tentang GovTech. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu semuanya pernah mendengar GovTech, Ina Digital, alhamdulillah saya adalah bagian dari situ. Makanya tadi agak terlambat karena kita harus update. Insya Allah akhir bulan ini kita akan launching ya. Indonesia akhirnya punya aplikasi yang kemudian dibanggakan. Nanti mungkin akan lebih formal gitu ya. Saya bukan kapasitas untuk kemudian menjelaskan lebih jauh. Saya pernah di startup, saya juga lagi bangun sebuah konsultan, memang masih mulai gitu. Juga pernah di asosiasi dan beberapa hal lain yang sekarang memang masih terus untuk punya activity gitu di luar. Oke, mungkin saya buka Bapak Ibu semuanya bahwa kalau kita bicara tentang dinamika ya, mungkin saya akan cerita sharing tentang diri saya sendiri. Saya tidak pernah membayangkan kalau kemudian saya saat itu mengambil software engineer, terus sekarang saya juga dipercaya untuk bisa nge-lead dari inisialisasi pemerintah Indonesia, itu adalah GovTech Indonesia. Tapi ada 3 hal yang kemudian menjadi nilai yang kemudian saya ambil. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan. Jadi pada saat saya lulus sekolah dulu S1, terus kemudian saya bekerja dengan orang, saya join di sebuah startup. Terus kemudian saya merasa bahwa kayaknya saya perlu belajar lagi gitu, saya haus, makanya saya belajar lagi, makanya saya ngambil S2 dan ketemu akhirnya sama Pak Wayan gitu ya. Hal-hal ini yang kemudian menurut saya bagaimana cara kita untuk bisa memanage dinamika yang ada. Saya pikir digital adalah satu hal, tetapi kalau kemudian kita tidak mengikuti tren, maka itu sama aja kita seperti kebanyakan gitu ya. Dan bagaimana saya melihat saat itu bahwa sesuatu hal itu lahir dari momentum. Jadi ketika kemudian kita masuk pada gelombang awal, maka kita akan cukup jauh untuk bisa mengikuti gelombang itu. Nah itu yang kemudian saya pahami gitu. Jadi alhamdulillah ini mungkin kuliah umum ke-5 apa ke-6 gitu yang dipercaya Pak Wayat. Selama ini kita online ya Pak ya. Selama ini online, nah kali ini bertatapan langsung sangat menyenangkan gitu ya. Dari gambar itu saya akan bercerita yang di sebelah kanan aja. Tiba-tiba kemudian saya menjadi pegawai akhlak lah gitu ya. Nanti saya akan cerita kenapa akhirnya rututannya. Tapi saya akan mulai dari sini Bapak Ibu. Setelah saya lulus ya 2015-2016 saya kerja di Singapura, terus kemudian saya kerja di salah satu anak perusahaannya Singtel saat itu. Mentor saya yang di sana dia mengatakan kayak ngapain di Singapura gitu, mendingan balik aja ke Indonesia. Justru di Indonesia itu punya market yang luas dan harusnya kita bangga punya market yang sangat adaptif gitu. Itu hal yang kemudian saya ingat mentor saya saat itu. Di 2018 saya membangun toko kripto. Jadi saya adalah co-founder sekaligus juga operation ya, direktur operasional saat itu. Dan kita menjadi exchange pertama. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang main kripto, mungkin pasti ada yang main nggak ya? Ada yang main kripto nggak ya? Boleh tahu nggak? Oke, thank you Pak. Ada lagi? Oh ada banyak ternyata. Thank you, appreciate. Ada yang punya account di toko kripto? Wah, salaman dulu Pak. Salaman Pak. Oke, thank you. Toko kripto kami bangun dari awal, terus kemudian kita menjadi yang pertama mendapatkan regulasi gitu ya, fightingnya luar biasa. Tadi kalau kemudian lihat di slide sebelumnya, yang di tengah atas, kami dipercaya mewakili Indonesia untuk FATF, Financial Action Task Force. Dan akhirnya Indonesia turun peringkat resiko terhadap keuangan. Jadi sebelumnya Indonesia itu dicap
money laundry-nya tinggi, counter terrorist finance-nya juga tinggi sekali gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya predikat dari FATF akhirnya peringkat kita turun dan sekarang kita jadi full member. Di 2020 ya, saya dan teman-teman yang lain kita membuat inisiatif. Kita ngerasa bahwa industri bergerak sendiri itu nggak kuat gitu, ringkih. Akhirnya kita coba bangun kekuatan melalui asosiasi. Dan akhirnya asosiasi itulah yang menjadi bridging. Pengalaman yang saya tarik adalah ternyata kalau kita fokus pada bisnis saja, peluang bisnis, ternyata itu nggak akan cukup kuat. Jadi kita harus punya sebuah lingkaran yang kemudian lingkaran itu akan menjadi advocate, baik itu untuk industri kita maupun untuk bisnis kita gitu. Jadi kayak misalnya ada perhimpunan, Kadin, HIPMI, Apindo dan yang lain-lain. Bagi saya itu bukan hanya sekedar perhimpunan sebenarnya, bukan hanya sekedar asosiasi, tetapi bagaimana bisa menguatkan dari industri dan dari bisnis kita sendiri. Alhamdulillah di 2020, sebenarnya bukan alhamdulillah sih, saya juga kaget gitu. Saya ditunjuk menjadi ketua pertama dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto di Indonesia dan alhamdulillah sampai saat ini menjadi counterpart positif bagi government yang kemudian berdiskusi tentang kripto gitu ya. 2022 ini juga cukup menjadi mind blowing buat saya. Saya diminta untuk menjadi salah satu tim ya di Peruri saat itu, cuman saya bilang saya masih running company. Jadi saya dipercaya menjadi SME subject matter expert untuk direktur utama Peruri. Bagaimana kemudian Peruri membangun inisiatif-inisiatif tentang blockchain terutama saat itu dan digital security lainnya. Nah, jadi saya join ke Peruri 2022. 2024 ini juga menjadi titik balik. Jadi saya menduduki posisi ini baru 5 bulan maksud saya. 5 bulan dari bulan Maret gitu ya. Menjadi menarik karena ternyata yang dibutuhkan kadangkala itu adalah fresh blood gitu ya. Jadi bagaimana jiwa-jiwa yang semangat gitu ya. Tapi ternyata memang jiwa-jiwa semangat begitu masuk BUMN itu jadi ya gitu. Ternyata gitu Pak. Tetapi saya alhamdulillah diingatkan. Jadi saya juga punya beberapa mentor gitu. Ya kalau kemudian udah mengambil konsekuensi itu ya lakukan gitu ya. Jadi sekarang kami bersemangat untuk bisa mewujudkan ada yang namanya aplikasi masif nantinya di Indonesia. Itu adalah namanya GovTech Indonesia atau disebut namanya INA Digital. GovTech ini nanti setidaknya kita melaunching 3 aplikasi karena aplikasi di Indonesia itu banyak banget. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga complicated gitu ya, pusing kalau mau ngurus perizinan dan lain-lain. Nah ini nanti akan dibuat lebih ke citizen centric gitu. Jadi apa yang kami bangun itu adalah bukan lagi top down, tetapi lebih ke citizen centric. Jadi kita pengen justru masyarakat yang memberikan andil untuk kemudian kita bisa bangun aplikasi itu menjadi lebih baik lagi. Sekarang ada 9 aplikasi prioritas yang mana harapannya ini akan menjadi sebuah facility ya buat warga negara akhirnya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi. Ada di dalam Perpres 82 2023 menunjuk Peruri dan Peruri menunjuk anak perusahaan Peruri Digital Security untuk bisa melaksanakan, untuk bisa mendeveloping dari aplikasi tersebut. Nah, pertanyaan saya ini. Jadi saya kalau misalnya ditanya gimana, udah nggak sabar belum gitu. Jadi bukan tanya gimana prosesnya gitu. Saya udah melewatin 2 hal. Saya menjadi entrepreneur sudah dan sekarang menjadi pegawai akhlak gitu. Ada hal yang kemudian banyak yang saya ambil ya. Ternyata memang kemudahan, bahasa saya adalah kemudahan untuk kemudian saya menavigasi diri saya sendiri itu ternyata lebih mudah dibandingkan kemudian saya harus dealing untuk situasi yang akhirnya menurut saya nggak ideal gitu ya. Tetapi nyatanya kita harus beradaptasi, tadi saya sampaikan kita harus beradaptasi untuk itu. Nah ini salah satu poin yang kemudian kita bicara tentang digitalisasi Bapak Ibu semuanya. Tahukah kita bahwa kita itu masih ada di era digital sebenarnya. Jadi kita masih ada di era digital, maksud saya era itu adalah komplit ya. Jadi 80-90% itu kita udah adapt di digitalnya. Apakah kita ke open data? Iya, lagi move ke arah sana. AI banyak orang ngomongin, tapi tahukah kita sebenarnya di rural area ya, itu masih belum terlalu masif. Beda halnya ketika saya kemarin
alhamdulillah tadi ada di foto juga ngikutin ada satu program namanya IVLV, International Visitor Leadership Program ke Amerika. Saat itu kita dipilih 5 orang dari Indonesia setiap tahunnya untuk kemudian belajar. Saat itu subjek yang kita bawa adalah tentang digital finance. Nah, di Amerika satu hal yang menurut saya menarik ya Bapak Ibu, AI di masing-masing instansi pemerintah ataupun beberapa private sector gitu ya, AI itu udah kayak Microsoft Excel. Apa yang saya maksud Microsoft Excel itu adalah aplikasi yang pasti ada di kantor tersebut, tapi peruntukannya itu beda-beda. Jadi kalau kemudian kita biasanya pakai Microsoft Excel untuk misalnya bikin table gitu ya, atau ada sebagian orang menggunakan Microsoft Excel untuk kalkulasi. Nah, itulah AI. Dan itu udah masif diadopsi di Amerika. Karena saat itu saya ada di 4 kota ya, di DC, di New York, di Dallas, sama di Seattle. Jadi saat itu kita pelajarin lah tentang digital economic gitu. Nah, posisi kita dari digital untuk kemudian akhirnya nanti bisa loop gitu ya, pasti ini akan ada wave-nya kalau bahasa saya. Jadi ada tahapan-tahapan yang kemudian kita mau ikut gelombang yang sekarang atau kemudian gelombang nanti gitu. Nah, yang saya maksud tentang gambar ini, saya dulu waktu saya bangun toko kripto pun ya, atau perusahaan saat itu yang di bidang kripto, saya setiap kali saya ngasih atau istilahnya kayak ngejajanin orang tua gitu ya, itu pertanyaannya kayak, ini duitnya halal atau haram gitu. Itu pertanyaan orang tua saya di tahun 2020. Kenapa? Nggak salah. Karena sesuatu hal yang sebenarnya bagi sebagian orang itu masih tabu gitu. Tetapi alhamdulillah beranjak industri lebih mature gitu ya. Ya kalau sekarang kita bisa bilang bahwa akhir tahun ini industri kripto itu akan pindah ke OJK officially akhir tahun ini. Jadi kripto bukan lagi di bawah Kementerian Perdagangan, tetapi kripto officially di akhir tahun ini itu akan pindah ke OJK sesuai dengan P2SK. Jadi ada Kementerian Keuangan ya, peraturan PMK itu tentang industri aset kripto ya, aset-aset digital. Nah, dan perjalanannya masih panjang. Jadi kenapa saya batasin di Neuron? Nanti akan ada beberapa hal yang kemudian saya akan sampaikan infonya di belakang. Nah, saya masuk ke slide ini. Jadi slide ini itu adalah posisi kita di tengah. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa kita pernah melewati, saya juga pernah melewatin ya, fase di mana kemudian mau naik taksi itu harus ke pinggir jalan gitu ya. Atau fase di mana ketika saya mau ke kota tertentu, saya datang ke hotel dan saya tanya, masih ada nggak ruangannya atau kamarnya gitu ya, roomnya gitu. Tetapi kalau sekarang, kalau kita ngomongin digitalisasi, akhirnya lebih merata gitu. Jadi meratanya itu adalah bagaimana industri hospitality, transportasi dan yang lain-lain itu udah ke digital. Jadi saya nggak perlu lagi ke pinggir jalan, cukup saya order dan kemudian angkutannya datang gitu ya, atau mobilnya datang. Tapi kita nggak boleh, atau kita tidak hanya stop di sini. Tinggal bagaimana inovasi-inovasi itu terus berjalan. Buktinya ada future-nya. Jadi kalau kemudian ada future yang tadi saya sampaikan bahwa kita bicara tentang blockchain gitu, mungkin agak jauh. Tetapi ini sesuatu hal yang pasti. Kenapa? Saya juga baru tahu di bulan lalu Kemendikbud itu lagi explore salah satu sistem di dalam kementeriannya akan menggunakan teknologi blockchain, Kemendikbud. Jadi saya bisa mention bahwa salah satu kementerian yang cukup progresif yang mau menerapkan teknologi blockchain itu adalah Kemendikbud, dan mereka lagi explore untuk kemudian bisa melakukan itu. Nah, ini sebenarnya bisa di-play videonya, cuman ini kayaknya bisa di-play gak ya? Mungkin boleh di-play. Hey, I'm Nolan. 7 years Sorry, ago, boleh I pause? Ada yang dislocated pernah my tahu C445 Neuralink nggak ya? while swimming in a Pasti lake. ada. Jadi ada salah satu produknya Elon Musk, tapi saya coba yang kalau mungkin belum tahu mungkin bisa jadi tambahan, tapi kalau udah tahu nggak apa-apa, mungkin nanti bisa saling diskusi. Next, play. Thank you. Di sini juga bisa sebenarnya. Harus, kalau nggak bisa di linknya tadi Mas. Ya. Hey, I'm Nolan. 7 years ago, I dislocated my C4C5 while swimming in a lake. There were a lot of things to adjust to. Some things I would have
never guessed would be difficult became very difficult. It's Nolan's biggest dream right now to become independent. I hope that this study not only helps him to do that, but it also helps technology to advance in quadriplegics. I'm really excited to be a part of this Neuralink project. I want to help out people down the road as much as I can. I mean, when I first actually moved the cursor with my mind, it blew my mind for like a whole day. And to be helping to be able to be useful in some way, it completely changed how I live. Ya, ini video bridging aja. Jadi memang kalau kita bayangkan ternyata secepat itu gitu pengaruh teknologi ya. Jadi kalau ada yang mungkin sudah pernah nonton videonya, berarti kita ada di dalam gelombang tersebut. Tapi kalau mungkin ada yang belum nonton, ternyata dunia kita sudah masuk ke babak selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi intisari yang kemudian saya coba ingin sharing ke Bapak Ibu semuanya. Ini perspektif saya, bisa saja ini berbeda dan nanti kita bisa diskusikan. Sekarang data is the new oil, kita agree untuk itu ya. Data is the new oil. Betapa banyak akhirnya data dan informasi itu ada di mana-mana gitu. Tetapi untuk menjadi sebuah produk, maka informasi tersebut itu harus dipilih dan dipilah. Dan kemudian harus dijadikan sebuah penyatuan kalau bahasa saya untuk kemudian akhirnya produk itu punya value gitu ya. Nah, cara untuk kemudian punya value sekali lagi kalau saya selalu punya motivasi. Jadi ke tempat ini pun tadi saya punya motivasi gitu. Jadi tadi dari SCBD ke sini saya bilang sama Pak Wayan, Pak mohon maaf Pak saya telat gitu ya. Tapi motivasi saya kuat sekali ingin kemudian kita bisa diskusi bersama gitu. Nah, inilah yang akhirnya mungkin membuat kita bersama berkumpul di tempat ini bisa saling tukar informasi gitu. Jadi hal yang kemudian sekarang kami lagi lakukan termasuk saya adalah bagaimana kemudian data dan informasi itu sekali lagi bisa bermanfaat. Meskipun kita tahu bahwa sekarang masyarakat kita ataupun termasuk saya punya trust issue yang luar biasa terhadap data security. Ya, perlindungan data itu sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian sekali lagi bagaimana cara kita untuk bisa bersama-sama untuk bisa memprotek, untuk bisa membuat data itu menjadi lebih punya value. Nah, saya ngambil ini juga sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi tambahan. Jadi ada salah satu orang nih, slide-nya berarti bukan slide yang terbaru, saya lupa namanya gitu ya. Tapi ada Craig namanya. Jadi orang ini dulunya itu adalah fans bola ya di Santa Cruz. Tapi akhirnya dia membawa klub bolanya itu menjadi juara saya lupa, liga yang akhirnya saat itu dia yang membawa sebagai presiden director. Tapi poin saya adalah ternyata kayak tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi bukan mengguruin, ternyata saya pun nggak tahu sebenarnya nanti ke depan ngapain. Kalau kemudian tadi Bapak Ibu ngelihat slide saya tanpa sadar, saya itu punya fase setiap 2 tahun. Tahun 2018, tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2024. Dan saya nggak tahu nih 2026 akan apa lagi. Nah, itu adalah tadi saya sampaikan, fase saya, wave-nya saya gitu. Jadi saya pun nggak menyadarin, dulu 2016, 2013 ya sama Pak Wayan, 2013-2014 saya sekolah. Saya lulus sharp 2 tahun gitu ya, lulus gitu. Terus 2016 saya mulai. Jadi mulai fase-fase itu kalau saya pribadi ternyata dinamika kehidupan saya, fase saya adalah setiap 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun sekali ini saya mau cari apa lagi gitu. Nah, itulah yang sekarang mendireksi kita. Nah, inilah yang saya bilang yang juga dilakukan bahwa ternyata
habit, kalau menurut saya habit gitu ya. Saya coba explore gitu, terus kemudian saya bertukar pikiran dengan orang lain. Nah inilah yang akhirnya membawa kita menjadi punya hal ya, punya masa depan untuk kita bisa melakukan lebih lagi. Nah ya ini ya sebenarnya hanya tambahan, tadi sebenarnya saya ada mereplace bagian ini gitu ya. Tetapi poin saya adalah saya ngelakuin tanpa saya banyak berpikir. Mungkin generasi saya gitu ya, ketika kemudian dihadapkan oleh tantangan, bahasanya kalau anak-anak sekarang itu kan kalau ada tantangan diambil gitu ya. Tetapi saya sih tantangan dengan berpikir bagaimana masa depan dari sesuatu yang saya ambil, itu yang saya pikirkan. Nah, ada beberapa hal juga yang saya pengen share ke Bapak Ibu semuanya. Ternyata pola bisnis itu sudah berubah Bapak Ibu. Ya, jadi karena memang ini MBA ya Pak ya. Jadi kalau saya boleh sharing gitu ya sebagai entrepreneur sebelumnya dan sekarang jadi pegawai akhlak dan nggak tahu nih sampai kapan gitu. Bahwa ternyata pola bisnis berubah gitu. Dulu perusahaan kami, Pruri Digital Security, itu merupakan anak perusahaan yang kalau saya boleh bilang bisnisnya boring banget gitu. Hanya dapat dari induk yaitu adalah Pruri, terus kemudian ya udah lakukanlah bisnis as usual. Tetapi 5 bulan ini saya coba mentransformasi, saya rubah visi misinya dan yang lain-lain untuk kemudian kita bisa punya kompetitif atau daya saing di nasional gitu. Karena saya ngelihat bahwa value-nya bagus sekali gitu. Kenapa kok jadi bisnis yang boring kalau menurut saya gitu. Jadi ini yang lagi dirubah. Ya meskipun memang nggak gampang karena dari dalam ternyata nggak terlalu agree. Dari dalam itu ada yang existing, baik itu direksi maupun tim yang kemudian menganggap bahwa saya terlalu cepat. Jadi baru minggu yang lalu dia bilang, Pak, saya tahu kalau Pak Manda pengennya lari, tapi kayaknya tim nggak bisa lari. Coba, nggak masuk di logika saya, nggak masuk. Saya bilang saya justru malah dengan cara kayak gitu triggernya jadi lebih kenceng lagi gitu. Jadi ya mohon doakan kalau misalnya SK saya dirubah gitu. Yang kedua ya poin saya, kalau kemudian kita menjadi lebih baik lagi, kalau saya coret, gimana cara kita harus sangat baik ya. Tadi ada kurang lebih sekitar 25 orang di dalam ruang meeting di Lakeham tadi dengan Pak Wamen. Ini sharing sedikit Bapak Ibu tanpa bermaksud apapun. Di situ ada direksi dari Telkom gitu ya, Bank BRI, Bank Mandiri gitu. Saya diskusi dan saya coba ambil ya intisari dari bagaimana cara mereka berpikir. Ternyata memang benar, mereka itu bukan baik, bukan ingin lebih baik, tapi mereka itu memang sangat baik gitu. Jadi jiwa gedornya itu luar biasa dan itu yang wajar pada akhirnya orang-orang tersebut menduduki posisi itu. Dan itu saya pribadi, saya pun lagi belajar bagaimana bisa konsisten untuk bisa berpikir cara tersebut gitu. Yang ketiga, nah ini jadi warning buat saya pribadi dan ini pengalaman saya gitu. Ternyata administrasi itu bikin sakit kepala. Ternyata administrasi itu bikin prosesnya jadi lama gitu. Nah, memang nggak bisa segampang saya membalikan telapak tangan. Tetapi yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menggandeng tim compliance, ya, tim risk management untuk saya pengen lari, tetapi saya ada kontrolnya. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi dari dulu sejak saya jadi entrepreneur pun, ya, saya selalu berkeyakinan bahwa saya mau jalan cepat, tapi saya juga mau jalan panjang. Karena jangan sampai cepat itu akhirnya menjerumuskan saya, gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang bagi saya ternyata tim risk management, tim compliance, tim legal itu menolong saya selama ini, gitu. Nah, itulah yang kemudian walaupun kemudian bisnis administrasinya itu panjang, tapi gimana caranya kita bisa mempercepat. Yang kedua adalah ambisi perseorangan. Mungkin saya coba bikin atau lempar sebagai ice breaking ya. Kalau ada yang tahu bagus berarti. Udah baca bukunya. Ada sebuah kereta yang ditarik oleh rangkaian kuda. Bagaimana bisa menentukan kecepatan lari kereta tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya ulangi pertanyaannya. Ada sebuah rangkaian kereta yang kemudian ditarik
ada sebuah kereta yang ditarik oleh rangkaian kuda. Bagaimana cara kita bisa menentukan kecepatan dari kereta tersebut? Ada yang tahu? Oke. Mungkin masih memproses. Tadi hal yang kemudian saya pelajarin, saya pengen lari kenceng. Nyatanya tim saya nggak bisa. Jadi untuk bisa mengetahui larinya kereta tersebut itu ditentukan dari lamanya atau cepatnya kereta yang paling lama larinya. Rangkaian kereta ditarik ada 6 kuda. 5 kuda jalannya kenceng, yang 1 pelan. Kira-kira bisa kenceng nggak? Nggak bisa. Ditentukan dari lama atau cepatnya kuda yang paling lama. Itulah kereta tersebut, kecepatannya. Nah, jadi meskipun kemudian banyak orang di dalam organisasi pengen kenceng larinya, nyatanya ada 1 orang yang kemudian visionnya nggak sama, yang larinya itu nggak cepat juga, ya akhirnya tertatih-tatih gitu. Nah, itulah yang kemudian hal gimana caranya ini menjadi satu antusias bersama organisasi. Nah, itu yang saya lagi bangun, ternyata nggak segampang itu. Keempat, mungkin saya loncat lagi karena saya dikasih waktu 5 menit lagi. Attitude is a little things that makes a big difference. Saya sekarang lagi diskusi dengan mentor saya, kira-kira gimana caranya saya bisa menemukan orang dengan attitude yang baik. Attitude yang baik itu adalah dia punya spirit, daya juang gitu ya, dan kemudian bisa mensinkronisasikan vision dia terhadap leadernya. Nah, itu menurut saya bagian dari attitude. Jadi attitude itu bukan tentang ramah tamah saja, bukan tentang yes pak gitu ya, dan yang lain-lain, bukan. Jadi bagi saya attitude itu jadi satu hal yang memang luas gitu. Dan yang kelima, ini sebenarnya ngambil dari apa yang kemudian komunitas atau teman-teman gitu ya. Gimana caranya, yang penting selesai dulu deh gitu. Urusan bagus atau sempurna itu belakangan. Nah, kadangkala terlalu banyak berpikir gitu ya, malah jadi nggak optimal gitu. Jadi yang tadi saya bilang, saya kadang-kadang nggak berpikir banyak untuk sesuatu challenge. Kenapa? Karena ketika saya dulu beberapa bulan lalu juga ditawarkan posisi ini, saya sampaikan bahwa apa authority yang saya bisa, apa kemudian yang kemudian saya bisa lakukan lebih untuk organisasi, dan akhirnya itu dijawab oleh pimpinan saya saat itu ya di Peruri, dan saya ambil gitu. Dan itu yang sekarang step-step yang sekarang lagi dihadapin. Ini juga catatan yang saya pengen sharing untuk Bapak semuanya. Mungkin ada yang aware gitu ya, ada yang mungkin ternyata untuk bisa menjadi pemimpin itu resiko semua gitu. Pemimpin itu isinya resiko. Jadi nggak ada yang namanya pemimpin itu enak, itu nggak ada. Ada sebagian tim yang kemudian menyadarin, ada yang kemudian berpikir bahwa bos gue enak banget gitu. Ternyata enggak. Beberapa kali kemudian saya dipercaya untuk bisa memimpin satu organisasi atau perusahaan, memang nyatanya itu penuh dengan resiko. Dan ya makanya bahasa saya adalah itu adalah siklus, itu akan baik. Resiko enak dan seterusnya. Ya kalau di poin ketiga, mungkin saya loncat-loncat aja. Poin ketiga, kadang kita itu pengen kita maju pelan-pelan gitu ya. Begitu ada rintangan kita bisa stop dulu atau kita pause dulu. Tapi nyatanya enggak. Jadi kita kadang-kadang didorong terus gitu. Industri aset kripto saat itu ya di Indonesia, kita sebenarnya tidak menginginkan semasif sekarang. Karena apa? Akhirnya exposure-nya luar biasa. Termasuk apa? Pajak. 2021 ya, saya ingat saya. 2021-2022. Industri kripto itu menyumbang pajak negara lebih banyak daripada industri fintech. Mungkin ada yang tahu ya. Tetapi faktanya demikian. Industri kripto kita bayar pajak ke negara itu lebih tinggi daripada fintech saat itu. Karena memang volumenya tinggi dan akhirnya exposure-nya juga tinggi. Dan yang terakhir poinnya, boleh kita panik ya Bapak Ibu, mungkin juga situasi kayak misalnya tesisnya lama selesai dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata ketenangan itu butuh. Kadang kita nggak tahu pimpinan kita ya di organisasi mungkin senyum gitu, tapi dia nggak tahu ternyata begitu balik ke mobil dia nangis.
ada banyak hal yang dia pikirkan gitu. Dia nangis karena dia pusing banget gitu. Jadi jangan kalau bahasa Belandanya tuh jangan gurusa-gurusu, Pak. Ya, jangan gurusa-gurusu gitu. Jadi harus tenang. Nah, ternyata itulah nilai-nilai yang saya coba tanya ke beberapa mentor saya, dan akhirnya itulah yang kemudian akan menjadi dan akan membedakan kita dengan orang lain atau pemimpin A dan pemimpin B gitu ya. Nah, ini yang saya mungkin boleh bawa ya, beberapa hal ini sebagai personal ya. Ini personal dan ini mungkin saya sendiri coba menuangkan apa yang menurut saya ideal kalau saya punya tim itu seperti apa. Kalau saya punya tim seperti apa, dan karena saya sudah punya tim yang seperti ini gitu. Ternyata tidak mudah menemukan orang yang ternyata dia salah tapi dia ngaku dan dia bertanggung jawab. Bagi saya itu punya value gitu ya, karena memang nggak gampang untuk mengakuin sebuah kesalahan dan akhirnya dia take responsibility untuk itu gitu. Dan komunikasi, jadi sekarang kadangkala komunikasi itu menjadi hal yang cukup penting, Pak, untuk bisa mendeliver apa yang kemudian kita maksudkan untuk bisa diterima oleh banyak orang. Yang keempat, saya loncat. Yang keempat, senang untuk dikritik gitu. Dari awal saya masuk di organisasi manapun, saya sampaikan bahwa saya open untuk diskusi, untuk dikritik, untuk kemudian bisa dikasih masukan. Karena dengan cara seperti itu, saya akan tahu sebenarnya organisasi ini atau tim ini itu stepnya pengen apa ke depan, meskipun pelan-pelan. Itu yang menjadi hal yang cukup penting buat saya. Nah, yang kelima nih, berpikir strategis dan taktikal. Di organisasi saya sebelumnya gitu ya, organisasi saya sekarang itu dulu ada direksi. Nah, ini agak lucu nih, mungkin cerita sedikit ya, agak-agak ngelus dada. Mungkin Bapak Ibu semuanya dari latar belakang profesional atau juga pekerja di sini, coba bayangkan bahwa di root atau direktur utama yang sekarang saya gantikan itu sekarang posisinya adalah menjadi direktur keuangan dan risk management saya. Kebayang nggak? Jadi posisi di root itu sekarang saya geser. Sekarang posisinya itu menjadi direktur keuangan saya. Betapa dilematisnya saya. Padahal saya pun nggak tahu ditempatkan di tempat ini gitu ya. Hanya karena SPBE pengen orang yang punya pengalaman di startup, pengen punya pengalaman orang yang punya digitalisasi gitu dan lain-lain. Akhirnya saya harus menggeser orang gitu. Dan sekarang posisinya sama di organisasi saya dan itu menjadi direktur utama. Nah, itulah dilematis. Yang saya pengen cerita, ternyata memang benar. Direksi ini gitu ya, saya ikutin meetingnya tuh 2 jam. 2 jam meetingnya. Saya bilang, dia apa meetingnya? Dan akhirnya saya rubah, saya nggak mau, pokoknya meeting ya itu harus kurang dari 45 menit sharp. Sama hasilnya gitu. Nah, itulah yang kemudian akhirnya membedakan pola berpikir taktikal ya dan strategik untuk arahnya kemana. Dan itu saya merasa bahwa di lingkungan saya sekarang itu sangat kurang. Makanya saya coba berusaha untuk bisa ngajak beberapa orang yang memang punya jiwa gedor gitu ya untuk bisa masuk dan akhirnya bisa merubah gitu. Jadi sekali lagi, bagian dari culture ya one thing gitu ya. Tapi another thing, kita bicara tentang bisnis. Mungkin kalau saya bicara bisnis itu, saya punya konsep di hidup saya itu KSP, Pak. KSD. K itu adalah saya itu kapitalis. Untuk bisnis saya kapitalis. S-nya itu syariah. D-nya decentralized. Jadi bagi saya hidup saya adalah kapitalis syariah desentralisasi. Ini hidup saya ya, value. Jadi kenapa? Bagi saya kalau saya ngomongin bisnis saya pragmatis. Saya kapitalis banget kalau ngomongin bisnis. Tapi saya pasti ngikutin syariah gitu ya. Syariah compliance. Dan desentralisasi itu adalah saya pengen kita itu bareng gitu. Nggak ada yang namanya bisnis itu zero sum game. Menurut saya. Jadi nggak ada orang yang kemudian dia menang semua atau dia kalah semuanya. Makanya saya bilang adalah harus decentralized, harus bagi-bagi gitu. Nah, itulah yang kemudian yang saya pegang selama ini. Yang ke-8, ternyata banyak yang punya ekspektasi tinggi tapi effortnya atau kemampuannya itu terbatas. Nah, ini yang kemudian saya juga dapatlah gitu ya hal-hal tersebut. Yang ke-9, sebagai pendengar yang baik.
banyak kita yang mendengar tetapi tidak memproses, atau kemudian baru dikasih tahu udah mengcounter gitu. Nah itu yang bagi saya menjadi pendengar itu adalah kita mendengar and then kita proses. Proses itu ada banyak definisinya. Dan yang terakhir adalah tadi, karena memang harus tenang ya. Jadi kalaupun kemudian ada tekanan ya, menurut saya begitu tekanan itu artinya ada ruang yang di bawah itu udah penuh. Dan kalau ruangan penuh artinya kita harus nyamping gitu. Kalau tekanan kan dari atas ke bawah, anggaplah seperti itu. Terus di bawah kalau kemudian kita nggak kuat maka jadi meledak gitu. Nah cara kita supaya nggak meledak adalah kita harus memperbesar. Artinya saya selalu dihadapkan juga oleh berbagai hal gitu ya. Dan akhirnya ternyata itu membuat saya belajar. Ternyata oh gini ya, harus mengantisipasinya. Yang terakhir, slide saya nggak banyak tulisannya, tapi menurut saya ngena gitu ya. Kadangkala kita punya masalah itu atau error, itu pasti dinotis sama orang. Oh iya dia begini, dia begitu segala macam. Tapi orang nggak akan melihat effortnya itu sejauh mana. Kadang-kadang itu kayak dia abaikan, ya mungkin dia kayak gini sebelumnya, dia kayak gitu sebelumnya. Nah itu yang saya anggap menjadi hal yang harus diterima sebagai profesional, tetapi hal-hal kayak gini ya kita coba melihatlah peluangnya seperti apa. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu semuanya, tidak bermaksud menggurui, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Manda ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan presentasi tadi ya berdasarkan pengalaman dan opini Mas Manda selama ini ya, itu memberi inspirasi buat kita. Setiap orang pasti punya pengalaman sendiri, punya value sendiri, punya prinsip sendiri ya. Tapi gunanya kita diskusi itu adalah sebenarnya exchange aja. Anda punya apa, kami punya apa, lalu kita bisa bertukar dan mengambil hal-hal baik gitu. Tentu saja begitu ya. Masih banyak waktu untuk kita memperdalam lewat sesi berikutnya, yaitu tanya jawab gitu. Ya, saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Di tengah ya ada 1, Mbak 2, lalu 3 di sini ya. Tolong disebutkan nama ya, yang tengah Mas Udin ya. Dan dari Semba berapa atau Emba berapa Mas? Lalu pertanyaannya, monggo silakan. Siapa? Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Pak Prof. Ted, yang terhormat Pak Dirut, Pak Teguh. Saya Hairil Pak dari Semba 48A. Latar belakang saya pemerintahan Pak. 2 hal saja Pak, saya tertarik. Tapi saya tidak mau menjadi membangkitkan yang slide yang terakhir, ignore errors are not noticed. Tapi yang saya tertarik Pak, ketika tentang tadi SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini kan harapannya pemerintahan ke depannya dengan memanfaatkan digitalisasi teknologi itu lebih baik daripada sebelumnya. Cuman kali ini saya ingin memperdalam tentang peruri tadi tersebut Pak. Jadi hal yang belakangan menjadi menarik kan tentang rekrutmen CPNS Pak. Kami ingin memperdalam Pak. Ketika tahun ini kan harusnya lebih baik daripada tahun saya menjadi CPNS Pak, 16 tahun lalu. Ketika kami 16 tahun lalu, itu di mana zaman menurut kami masih lebih mudah gitu. Dengan masukkan persyaratan, masuk kirim ke Pos Indonesia, terus nanti kami dapat panggilan. Saat itu rekrut batch kami atau angkatan kami itu 100 orang dari sebanyak 24.000 pelamar. Ketika kami kemarin mendapat nota internal Pak, itu ternyata hanya 4.000 pelamar kan direkrut. Intinya apakah apa yang terjadi dengan CPNS saat ini, rekrutmen CPNS saat ini, apakah pemerintah itu siap dengan digitalisasi? Yang kedua tentang apakah pemerintah siap dengan digitalisasi yang kaitannya dengan tadi Bapak sebutkan tentang global tech government tech ya Pak. Saat ini kan aplikasi pemerintah tuh banyak sekali Pak. Kementerian Kominfo punya satu data atau segala macam. Nah, sementara di sisi lain pemerintah kita kan banyak menemui hal-hal yang kendala lah selama ini. Ada Biorka, ada kebocoran data mulai dari IKTP saja sudah ruwet istilahnya.
Dan juga kalau pengalaman kami pribadi Pak, tadi Bapak sebutkan tentang salah satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang mengekspor atau mengimpor gitu Pak, teknologi terbaru. Saya mempunyai catatan sendiri Pak tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika kami pulang Pak dari luar, bertugas di luar negeri, kami pulang, kami mengurus penyetaran ijazah dan penyaluran siswa. Itu anak kami Pak, itu sampai 1 bulan gak sekolah Pak, gara-gara semuanya udah digital. Ketika kami mengajukan aplikasi secara digital, tetapi kemudian pemeriksaan otorisasinya itu masih secara manual gitu. Ternyata setelah keluar surat yang ditandatangani secara elektronik juga. Ngapain saya nunggu lama-lama, orang PTE juga gitu kan. Jadi mungkin masalahnya di sini ya birokrasi itu sendiri Pak, bukan karena ya mungkin salah satunya mungkin tadi yang Bapak sebutkan di satu tip itu ada satu yang mungkin tidak bisa mengikuti larinya Bapak atau gasnya mesin Bapak. Cuman ada satu permasalahan yang menjadi budaya kita bersama, khususnya di pemerintahan, tentang birokrasi itu sendiri. Itu aja Pak, 2 pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryo. Kita tampung dulu ya Mas. Tadi sebelah kanan ya sepertinya ya. Mbak ya, silakan. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Adinda dari Semba 48C. Saya ingin bertanya Pak tentang beberapa bulan yang lalu kan ramai isu bahwa data Kemenfo itu kan bocor ya Pak ya. Nah, belajar dari kejadian tersebut, kedepannya kan kita rencananya ada aplikasi baru yang akan diluncurkan yang bernama GovTech. Nah, setelah terjadinya adanya kebocoran dan peretasan data di Kominfo yang mengancam perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, bagaimana kedepannya kita bisa percaya lagi dengan aplikasi yang akan dibangun pemerintah Indonesia ke depannya. Terima kasih ya Pak, simple mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adila. Satu lagi yang sebelah kiri ya. Oh iya, monggo silakan. Selamat malam Bapak, perkenalkan saya Rudi Pak dari Semba 49B. Terima kasih Pak, pemaparannya cukup bagus dan menambah wawasan kami Pak. Yang pertanyaan saya bahwa seberapa siapkah kita Pak untuk ini ya Pak ya, digitalisasi baik itu data maupun semuanya. Kan kita tahu bahwa kita masih dari sosialnya ya Pak ya, masih sangat penting yang namanya data-data. Yang kedua, seberapa siapkah Indonesia, infrastruktur Indonesia dalam menciptakan digitalisasi kemudian data ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, sesi pertama nih ya, ada 3 penanya gitu, arahnya sepertinya pada kesiapan gitu ya. Ya, kita itu beragam ya Mas Manda ya gitu. Ada kemarin yang heboh itu nyalin IPK-nya 3,70, kok tetap 3,7 ya gitu. Ya. Padahal pelajaran matematika SD juga bilang sama itu, ya kan. Ada mahasiswa yang komplain itu IPK-nya katanya naik gitu ke orang tuanya. IPK-ku naik Bu 3,12. Dulu berapa Nak? 3,9 katanya. Gitu. Ya. Jadi naik 3 strip. Dari 3,9 jadi 3,12. Pinter nih anak nih. Ya. Dikadalin ibunya gitu. Ya, katanya naik 3 strip gitu. Sekarang 3,12, sebelumnya 3,9. Jadi transfernya ditambah gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan 3 pertanyaan langsung bisa dijawab ya Mas, digabung saja gitu. Monggo Mas Manda. Oke, baik Pak Haidil tadi apa ya? Oh Pak Haidil. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah saya malah bersyukur Pak pertanyaan ini karena akhirnya saya mungkin bisa mengklarifikasi di ruang ini walaupun ini ruang terbatas. Terkait imaterai ya yang kemarin kapasitasnya itu bukan di kapasitasnya PDS. Jadi ini kita bukan nyari buang badan. Nanti saya akan cerita dulu histori di belakangnya. Infrastruktur itu semuanya ada di Peruri. Jadi Peruri itu yang mendapatkan mandatnya. PDS anak perusahaan itu yang melakukan distribusinya. Jadi kalau kemudian yang menjadi masalah kemarin itu semua distributor itu jadi error. Karena
kemarin masalah yang ada di induk atau di Peruri. Nah, masalah itu sendiri itu sebenarnya timbul bukan karena tidak diantisipasi, Pak. Jadi tahun yang lalu mendapatkan problem yang kayak gini, ya, problem yang sama, itu udah di-solve dan udah diantisipasi jauh-jauh hari, ya. Tapi tahukah Bapak bahwa yang kemarin terjadi itu hitnya itu adalah 10 kali lipat dari tahun yang lalu, Pak. Artinya kemarin, Pak, itu ke-hit, bayangkan ada 80 juta transaction per hour. 80 juta transaction per hour yang nge-hit ke server. Server mana yang kuat? Nggak ada, Pak. Nyatanya nggak ada. Ini saya ngomongin belak-belakan aja. Saya dulu waktu di toko kripto juga sama. Saat itu kita mengakomodir transaksi kalau kemudian ada orang yang order gitu ya. Ada order buy, ada order sell. Nah, ternyata memang setelah diantisipasi pun saat itu nggak kuat memang. Jadi kalau kita ngomongin tadi ada mention ya tentang infrastructure. Saya agree. Tapi saya bilang, Pak, ini pengalaman dan ini yang kemudian kami coba analisa. Bapak, Ibu semuanya, akhir tahun coba deh pakai kartu kredit, pakai Visa atau Mastercard. Saya jamin itu kartu nggak akan langsung sukses untuk kemudian melakukan transaksi. Kenapa? Nyatanya pada saat yang bersamaan, pada saat Christmas dan akhir tahun, itu ada jutaan orang yang melakukan transaksi Visa dan Mastercard dalam satu waktu, gitu. Nah, apakah kemudian itu salah? Enggak, Pak. Karena itulah yang kemudian lonjakan itu yang nggak bisa diantisipasi, Pak, secara langsung. Dan itu semuanya berlaku sama, di bank juga sama. Saya ngobrol sama salah satu direktur Bank Himbara ya. Dan tadi juga Pak Wamen juga kelakarnya sama lagi. Pada saat THR, Pak, itu e-banking itu error, Pak. Kenapa? Ternyata saya baru tahu ada faktanya, Pak. Pada saat THR itu setiap hari orang ngecek saldo itu 5 kali minimal. Serius. Nyatanya demikian. Gimana nggak error? Orang akses mobile banking hanya untuk cek saldo. Pertanyaannya, mau nyalain bank? Bank udah dia punya kapasitas yang dia berusaha untuk dia mengakomodir. Nyatanya itu dumb juga. Visa dan Mastercard, kalau dibilang dia nggak punya uang, Pak, untuk beli infrastruktur, dumb juga. Walaupun kemudian nggak down ya. Maksudnya ini kan tentang delay gitu ya. Bayangkan 80 juta transaction per hour. Akhirnya apa yang menjadi kesimpulan? Oh, ternyata pengangguran di Indonesia banyak juga. Itu, Pak. Jadi sekali lagi bahwa kalau kemudian tadi bahasanya kita harus yang lebih baik. Ternyata kita udah antisipasi itu pun nggak berhasil gitu. Jadi pada posisi ini PDS kami adalah distributor yang menjadi yang pengendali teknologi itu ada di induk gitu. Peruri itu udah berusaha, Pak, dan itu kita tahu dan akhirnya kita cepet tuh kita melakukan ada untuk cloning ya, dan akhirnya kita cloning cepet tuh. Dan ya memang balik lagi ekspektasi itu, makanya tadi bahasa saya, Pak, kadang-kadang ekspektasi orang itu kan nggak sesuai gitu. Dan ada orang yang kok katanya IT ya namanya juga manusia ya bisa berbuat salah gitu ya. Ya itu yang kemudian kita udah berusaha, nyatanya memang jebol. Jadi itulah yang beberapa hal yang menjadi kendala, Pak. Nah, saya juga ingin mention juga nih, mungkin forumnya ini akan pakai bahasa saya adalah kita boleh berdiskusi karena ini berkaitan tentang pertanyaan kedua, Pak Edil. Pada saat ini sistem yang sekarang kita lagi review. Ternyata di Dirjen Pajak ya, DCP, itu pada saat kita mau beli sistemnya, maksudnya sistem yang existing sekarang, itu pada saat orang top up kuota itu belum disertain serial number. Nah, ini jadi pengetahuan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kemudian kuota itu ada, itu belum jadi serial number. Secara digital, serial number baru akan ada pada saat orang itu akan melakukan stamping bahasanya. Nah, bayangkan saat itu sebenarnya kuotanya itu banyak, Pak, tapi orang nggak bisa stamping karena pada saat yang bersamaan ada tadi bahasa data yang kita punya 80 juta hit per hour. Itu yang kemudian server itu harus terima. Bayangkan itu tiba-tiba jebol itu bangunan gitu. Kalau kita boleh bayangkan bangunan. Nah, di sini terjadi ada dua flow proses yang akhirnya itu bukannya
bukannya mubazir, tetapi mungkin ini yang harus dikaji ulang. Kenapa harus ada kuota dulu ditambah sistemnya, baru kemudian dilakukan create serial number? Ini kan ada 2 proses. Kenapa nggak pada saat create top up kuota itu udah dibarengin dengan create serial number? Jadi cukup satu aja gitu, ya kan? Nah, ternyata ada jawabannya lagi, Pak. Ternyata yang diharapkan pada saat stamping itu adalah timestamp-nya pada saat Bapak stamping, bukan pada saat Bapak beli. Itulah yang membedakan digital dan non-digital. Kalau kemudian non-digital, Bapak beli materi fisik, itu kan Bapak beli sekarang, bisa aja Bapak stampingnya 3 bulan. Ya kan? Stampingnya 3 bulan. Kalau di digital, yang dimaksudkan adalah proses create serial number itu udah berbarengan dengan waktu dia stampnya kapan. Sehingga nggak bisa saya create serial number itu di beberapa bulan sebelumnya, Pak. Nah, itulah yang menjadi kendala. Nah, ini sekedar gambaran. Makanya saya bilang alhamdulillah nih ada forum ini, dan pertanyaannya itu. Karena saya kemarin juga diundang di CNBC gitu ya. Nah, itu yang kemudian coba ada yang bertanya, ya saya bilang nggak dulu deh, karena memang belum official dan akhirnya nanti malah kemana-mana gitu. Tapi secara sistem itu yang kita lakukan. Nah, itu yang pertanyaan Bapak tadi, bahwa nyatanya sistem birokrasi kita itu masih ruwet, Pak. Gitu. Jadi bukan hanya ngomongin proses ini, tetapi ada beberapa proses yang kita juga akan lalui. Contoh misalnya ini kita lagi mau proses nih di Dukcapil. Jadi ada yang namanya KID IKD, ada yang udah download nggak ya? Identitas digital IKD ya. Nah, itu kan kalau kita mau validasi kita harus datang ke kelurahan dulu ya untuk memvalidasi. Nah, ini tadi ada masukannya gimana caranya supaya kita nggak datang ke kelurahan gitu. Jadi ada proses yang offline itu mau di-eliminate gitu. Nah, apakah kemudian itu possible apa enggak? Nah, ini kan juga harus dipilih dan dipilah, Pak. Mungkin itu jawaban saya. Memang saya setuju, Pak, jelumit gitu ya. Kalau tadi Bapak mention banyak aplikasi, memang benar terhitung pada saat Presiden itu buka acara GovTech, itu tercatat ada 27.000 aplikasi yang ada di Indonesia di kementerian. 27.000 aplikasi. Nah, faktanya ini saya juga baru tahu nih, ini juga jadi fun fact-nya ya. Untuk pejabat Pak, jangan diubah. Saya tahu maksudnya Pak Wayan. Untuk pejabat yang mau naik dari eselon 2 menuju eselon 1, itu harus bikin sistem, harus bikin aplikasi. Dan ketika dia duduk di posisi tersebut, maka aplikasi itu harus dipakai. Bayangkan kalau kemudian ada banyak pejabat yang akhirnya menduduk untuk eselon 1, berapa banyak aplikasi yang kebuat. Gitu. Faktanya gitu. Jadi ibaratnya mau assessment ya, pejabat itu yang dari eselon 2 naik eselon 1 itu harus bikin sistem, aplikasi. Dianggap itu adalah proses dari digitalisasi. Gitu. Nah, itulah yang kemudian mau dirubah gitu ya, bahwa sekarang nggak boleh lagi bikin aplikasi banyak-banyak, jadi fokus ke satu. Mungkin bisa menjawab itu, Pak, bisa mengklarifikasi. Saya juga tidak ingin bahwa jawaban saya diterima gitu ya, woi kemarin error aja, ngapa cari alasan, nggak apa-apa. Tapi memang faktanya demikian, karena memang background saya juga IT, jadi saya tahu betul bagaimana kemudian sistem yang kita code, sistem yang kita persiapkan gitu ya, tidak ada yang memang sempurna, Pak. Gitu. Jadi memang itu yang hanya bisa kita antisipasi aja, Pak Haidi. Thank you pertanyaannya, Pak. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan kedua tadi dari Bu Adinda ya. Makanya Bu tadi awal pun saya bilang saya aja punya trust issue, Bu, apalagi Ibu gitu ya. Apalagi saya sekarang bagian dari penyelenggara, bahasanya gitu. Nah, memang cukup menarik untuk kita ngomongin keamanan data, tapi itu nggak akan ada habisnya. Tapi poin saya di sini adalah kalau kemudian kita tidak mulai, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki satu hal ya. Yang kedua, bagaimana benar-benar kita tutup gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang cyber ya, apalagi di dunia IT, nggak ada yang namanya sistem itu benar-benar aman, nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita memperkuat. Jadi contoh, kalau kemudian kita cerita ada sebuah bangunan, maka bangunan itu harus ada misalnya satpam di depan, harus ada CCTV yang memantau, misalnya ada anjing penjaga, terus kemudian ada pagar yang tinggi gitu ya, ada kunci yang kuat, apalagi ada misalnya rudal, misalnya kalau dia lewat dia rudal gitu, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari sistem keamanan.
bagian dari sistem keamanan. Nah, yang terjadi belakangan memang tidak dilakukan secara optimal, itu poinnya. Nah, apakah kemudian itu bisa diperbaikin? Iya. Apakah itu bisa tidak terulang? Tidak ada jaminan untuk itu. Tidak ada jaminan untuk itu. Jadi poin yang kemudian sekarang menjadi concern adalah bagaimana sistem yang sudah ada, ya, itu kita punya benchmarknya dan kita menggunakan the latest teknologi yang kemudian memang benar-benar bisa mengamankan, gitu. Terakhir teman saya ya di kripto juga, mungkin ada yang dengar berita jebol Indodex ya sekitar 200 M gitu, jebol. Ya karena kemudian apakah dia nggak mengamankan? Saya tahu banget tuh bagaimana cara dia mengamankan. Bahkan dia itu membuat namanya air gap. Jadi air gap itu kalau kita ngomongin saya ingin mengakses sebuah sistem, itu harus ada komputer yang tidak boleh dipakai untuk apapun dan tidak boleh terkoneksi dengan internet manapun connectivity-nya. Tapi yang terjadi apa? Sama juga, lewat juga gitu. Karena ternyata yang kami pelajarin bahwa kegagalan sistem, apalagi security, itu bukan hanya pada sistemnya, tapi user behavior-nya juga. Jadi yang harus kita edukasi itu juga memang bukan hanya memperkuat sistemnya, tetapi user-user yang melakukan akses terhadap sistem tersebut. Jadi yang kita pengen edukasi sekarang, contoh nih, ada beberapa sistem yang akhirnya dia attack ke dalam sistem core, itu bukan langsung core-nya, tapi dia melalui pintu yang lain, tapi dia akhirnya bisa mengakses ke dalam. Nah, itu yang secara teknis itu sangat possible. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah antisipasi terhadap user asset management. Ya, user access control maksud saya. Nah, itulah yang kemudian harus benar-benar dikuatin. Dan user behavior. Dan nggak henti-hentinya untuk edukasi sih, Bu. Edukasi itu hal yang paling klise gitu ya, tetapi kadang-kadang kita perlu diingatkan gitu ya. Saya pun juga kadang-kala suka lupa, tetapi saya ingat tuh kalau di ruang kerja saya itu saya selalu bilang security is number one. Even laptop kalaupun di rumah sebenarnya nggak ada orang gitu ya, tapi saya tutup gitu. Ya memang selain istri saya nggak tahu password saya sih Pak. Ya. Itu poin paling penting. Kalau misalnya tanya, oh kenapa nggak dikasih passwordnya? Loh, ini bagian dari security gitu. Ya kan? Aman kan Pak? Aman. Bagian dari security. Itu inspirasi untuk bapak-bapak. Terus yang poin ketiga, pertanyaan ketiga gitu ya. Tadi pertanyaan dari Pak Rudi ya. Iya Pak, itu yang tadi mungkin ada hubungannya ke Bu Adinda tentang social engineer Pak. Jadi nyatanya bahwa handphone ya, itu kan kita tahu apalagi sekarang kalau misalnya deketin aja udah kena tuh, udah bisa tertransfer. Jadi kalau saya sih dengan sesederhana kayak saya mau ke toilet gitu ya, saya nggak pernah ninggalin handphone di atas meja, that's it. Itu salah satu bagian. Karena nggak ada yang tahu tiba-tiba orang ngetemper dan yang lain-lain. Nah itu bagian yang juga cukup bahaya gitu ya. Terus kemudian data-data Pak, ada beberapa data itu ya. Ini saya ya. Monggo mungkin boleh ditiru boleh enggak. Ada data password itu saya nggak simpan di online connectivity apapun, aplikasi apapun saya, Notes lah atau Evernote atau whatever gitu ya, atau di Google Drive enggak. Saya punya buku kecil itu offline ya, buku kecil. Saya sampai konservatif itu. Buku kecil itu saya catat tuh, benar-benar saya catat. Dan tidak ada catatan itu di copy atau terduplikasi dimanapun. Yang saya lakukan apa? Yang saya sampaikan apa? Ke istri saya ya, saya bilang adalah kalau terjadi sesuatu sama saya, kasih buku ini ke orang yang mengerti untuk membacanya. Itu saya. Jadi kalau kemudian ada orang kayak yang di safety box dan yang lain-lain, ini saya ngomongin tentang data pribadi. Karena balik lagi Pak, kita ngomongin data, pada akhirnya itu kembali ke individual kita. Bagaimana proses kita mengamankan data. Di saya ngamanin ini sampai sebegitu ekstrimnya kalau menurut saya. Punya Pak, saya buku kecil. Dan itu offline, saya catat. Dan itu saya taruh di ruangan kerja saya yang tahu cuma saya dan istri. Nggak ada yang lain yang tahu gitu. Nah itu yang kemudian bagaimana saya mengamankan data saya gitu. Yang kedua ya tentang infrastructure. Wah ini berat nih pertanyaannya. Kalau kemudian kita nggak mau pakai infrastruktur dalam negeri, dianggap nggak TKDN Pak. Tapi memang nyatanya infrastruktur dalam negeri ini kurang ya. Sebenarnya kurang. Kita memang harus banyak belajar dari bagaimana pengembangan teknologi yang ada di luar untuk kita bisa adopsi. Tapi yang kedua bahwa kita sadari negara kita yang rural area, saya juga diajak keliling gitu ya, keliling Indonesia, juga ngelihat bahwa
kita bicara tentang infrastruktur di Jawa pun ada satu daerah yang nggak bisa connect internet. Saya lupa di daerah mana tuh, masih di Jawa Tengah. Saya sempat dikasih tahu sama Kominfo, itu ada satu titik yang tidak terkoneksi. Padahal di Jawa Pak, Pulau Jawa. Nah itu yang kemudian harus menjadi concern semua belah pihak Pak. Karena memang kita ngomongin infrastruktur itu panjang Pak, panjang kali lebar gitu. Dan itu lagi dikuatkan lah pelan-pelan gitu Pak Rudi. Mungkin itu dulu jawaban saya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi Pak. Baik, terima kasih Mas Manda atas tipsnya juga ya gitu. Karena saya selama ini saya pakai kata-kata bijak itu, kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Jadi saya sebelum pulang saya bersihin dulu chatnya gitu. Biar kelihatan imannya bagus juga nih gitu. Ya, karena kata-kata bijaknya levelnya nggak sampai yang tadi ya pakai. Memang benar-benar dosen pembimbing saya Pak. Makasih Pak. Oh makanya kenapa saya catat ya Pak ya. Memang ngebimbingnya benar berarti. Biar kelihatan imannya bagus sampai rumah karena udah dibersihin dulu gitu. Ya. Baik, masih ada waktu. Kami persilahkan dari pojok sana ya Mas. Lalu pojok kiri sendiri. Di tengah ada nggak ya? Boleh ada Mbak. 3 orang ya. Pojok kanan, pojok kiri sama Mbak yang tengah ya. Mohon disampaikan namanya dari angkatan berapa, Semba atau Emba, lalu langsung pertanyaannya ya. Silakan Mas. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Amir dari Semba 47. Ada 2 pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama terkait, saya sempat scroll Pak tadi terkait website dari Peru Digital. Di situ ada beberapa mungkin portofolio produk atau line up produk Peru Digital. Itu ada kayak DMS atau ECM gitu ya Pak, Crypto Management System sama Enterprise Content Management, yang dimana ada juga Peru Sign. Yang kita ketahui saat ini di luar sana banyak produk seperti itu. Maksudnya banyak banget DMS atau ECM keluaran produk katakanlah luar negeri gitu ya Pak, baik dari IBM, dari Fujifilm atau dari lainnya. Termasuk juga e-sign itu kan sebenarnya walaupun sangat marak dipakai ya Pak untuk berbagai aplikasi atau penggunanya, tapi yang saya ketahui ya Pak, kayaknya kalau di luar itu untuk e-sign buatan atau develop dari Indonesia belum banyak dipakai karena saingannya mungkin dengan DocuSign atau dengan HelloSign. Karena saya pernah beberapa kali bertemu dengan klien saya, katakanlah dengan Toyota itu sign-nya mungkin di kebijakan di Indonesia itu sendiri dipakai, tapi ketika dibawa keluar itu nggak berlaku Pak. Nah pertanyaan saya, bagaimana sih Pak caranya Peru saat ini atau strateginya untuk bisa berkompetisi yang dimana udah hanya ambil project dari pemerintah atau BUMN lainnya, tapi bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah membawa DMS yang sudah lama dan sudah sangat firm gitu Pak. Lalu yang kedua, gimana sih Pak caranya Pak Manda sendiri untuk bisa merejuvenate Peruri itu sendiri untuk bisa bertransformasi suatu kebiasaan kerja yang mungkin Pak sekarang sudah harus bisa dimulai, karena transformasi digital itu kan tidak hanya dilakukan di urusan B2B aja, tapi di sektor pemerintahan juga, seperti yang tadi Pak Manda bilang di Amerika atau di US itu udah mulai menggunakan AI gitu. Jadi itu sih Pak yang mungkin ingin saya terima kasih. Semua. Oke, terima kasih Pak Amir ya. Lalu yang sebelah kanan sendiri tadi, silakan Mas. Selamat malam Pak Teguh, nama saya Cesario dari Semba 48B. Kebetulan background saya bukan di fintech Pak, cuma memang karena saya juga mungkin trading juga di toko kripto ya Pak. Cuma bukan whale, saya krill kayaknya. Cuma saya ada 2 pertanyaan Pak. Itu kalau misalnya kita ngelihat cryptocurrency sih, mungkin bukan terkait data breach atau gimana, tapi lebih pembahasan terkait cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini kan decentralized finance ya Pak. Cuma dengan adanya terlibatan dari regulators OJK maupun regulators terkait itu kan menjadi sebuah batasan ya, dan definisi dari decentralized finance atau currency itu
hilang dengan adanya regulasi. Nah, bagaimana sebagai regulator ini mungkin dari pandangan Bapak bisa ikut berkembang dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi dan blockchain. Mungkin kedua itu kiranya untuk kita sebagai mahasiswa tentu tertarik pada bisnis fintech itu ada sih Pak, sebagai certification atau ya bisa kita bisa pelajari untuk kita bisa lebih in the know dengan perkembangan teknologi blockchain maupun fintech. Mungkin yang berarti Pak. Baik, terima kasih Mas Cesario. Lalu Mbak yang di sini ya tadi ya. Ya silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pak Wilda. Perkenalkan saya Wauda Kusnati dari Semba 48C. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi ingin berbagi sedikit ke hal yang Bapak mengenai dan money kereta Pak. Sebetulnya kan dalam organisasi perusahaan rasanya situasi yang common ya, ada pekerja yang tipikalnya itu lari kencang dan yang sebaliknya. Jadi tahu pendapatnya Pak Manda sendiri menghadapi situasi seperti ini itu apa Pak yang segera dilakukan. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin ini agak personal ya Pak. Saya kali sempat itu di profil LinkedIn Bapak, keren Pak menurut saya experience-nya. Tapi ini sebagai spion di Semba, ingin tahu tipsnya Bapak sampai ke laut Pak pada saat 2015-2016 yang saat ini kuliah dan juga sedang bekerja sebagai project manager di Singapura. Mungkin itu bisa menjadi sharing buat kami sebagai gini. Terima kasih Pak Manda. Terima kasih ya Mbak Waude ya gitu. Untuk jadi mahasiswa cum laude tuh sebenarnya yang gampang tuh datang ke laut, kita kum-kum gitu. Ya, kita akan jadi mahasiswa yang cum laude gitu. Tapi ya sarannya kum-kum gitu. Ya. Pulangnya buat telur asin. Oke, Mas Nuna silakan. For Ya. yang mengisahkan terus ada beberapa pertanyaan dari Lewat Zoom ya. baik Pak, ada beberapa dari pertanyaannya untuk Bapak Ibu yang sudah video hari ini bersama kami, saya bersama dengan ini. Terima kasih dari MC. Selamat malam Pak Wayan dan Pak Manda. Terima kasih, cukup menarik dan cukup memotivasi ya, 28 hari menyelesaikan tesisnya ya. Kira-kira kami bisa nggak ya 27 hari atau 27 hari 23 jam gitu kan? Sebagian pertanyaan sudah ditanyakan oleh beberapa teman, cuman saya sedikit tertarik dengan pengalaman Pak Manda tadi menceritakan bahwa sudah ke Dukcapil, ke sini jalan-jalan ke salah satu daerah. Berarti kan sebenarnya Pak Manda itu sudah masuk dalam ring of fire lah sebenarnya kalau kami analisa ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah setelah terjadinya ada hacker-hacker yang pertama Biorka kemarin itu, kira-kira dengan posisi Bapak ini kan sudah bisa dikategorikan sosok yang diperhitungkan lah pendapatnya. Kira-kira setelah kejadian yang pertama kemarin, ada nggak kira-kira usul Bapak kepada pemerintah mengenai bagaimana langkah antisipasi kejadian ini supaya tidak terulang kembali? Kemudian seperti apa respon pemerintah terhadap usul Bapak ini? Dan selanjutnya, bagaimana sikap Bapak terhadap respon pemerintah atas usul yang Bapak berikan tadi? Mungkin kira-kira itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johnson ya. Lalu berikutnya silakan yang di Zoom sudah raise hand ya juga. Silakan disampaikan pertanyaannya. Sepertinya masih di mute. Ya. Ya. Earphone-nya biasanya kalau nggak kurang dekat biasanya kurang mahal. Kalau nggak jelas. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Silakan. Langsung aja pertanyaannya, Mas. Halo, selamat malam, Pak Teguh. Ya, rekan-rekan yang di offline ya, mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Teguh untuk sharingnya. Pertama berkaitan tadi, saya tertarik mengenai blockchain ya Pak. Kebetulan pengalaman saya terakhir bekerja di blockchain juga. Kalau mungkin Bapak tahu ada Sam Morpheus namanya.
Dan kalau saya tidak salah mungkin Bapak juga kenal dengan bos-bos saya, itu ada Pak Kenneth dan Pak Budi. Nah, berkaitan dengan mendirikan sebuah startup atau juga sebuah usaha yang baru di dunia atau mungkin juga sektor yang juga cukup baru ya, Pak Teguh. Kalau kita melihat perkembangan kripto saat ini itu orang-orang cenderung ikut kripto itu hanya FOMO saja. Mungkin Bapak juga tahu gitu. Termasuk ketika kemarin ada fenomena NFT ini, orang-orang tergiur dengan keuntungan tapi tidak mengetahui fundamentalnya. Nah, pertanyaan saya pertama, ketika kita ingin membuat startup yang bisa dikatakan seperti Blue Ocean ini, nah bagaimana sih kita bisa mengedukasi end user kita gitu ya, supaya dia bisa mengikuti juga flow yang diharapkan oleh perusahaan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seberapa jauh pada akhirnya nanti sebuah startup itu harus shifting atau juga pivoting ketika kita merasa bahwa market kita ini, target market kita itu belum siap, Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Givari ya. Langsung saja Mas, ini ada 5 pertanyaan, 5 penanya ya. Jadi tadi Prof Ted juga udah sampaikan, saya manggilnya Prof Ted, udah sampaikan. Anak sulungnya beliau itu juga startup dan exit 2 atau 3 kali gitu. Dan akhirnya sekarang kami berpartner. Ada satu startup yang sekarang kami lagi berpartner, kita lagi explore potensi itu di VR, virtual reality. Sekarang itu bridgingnya ya. Mungkin saya coba jawab dulu dari bawah ya. Jangan deh, dari atas dulu deh biar sama. Tadi Pak Amir di sana ya. Tentang produk PDS. Nah, mungkin saya jawabnya ini agak nggak sesuai dengan yang Bapak inginkan. Justru saya ingin menghapus beberapa produk tersebut dan itu nggak relevan. Bukan nggak relevan, sorry. Saya udah tahu bahwa saya akan kalah untuk itu. Ngapain saya harus buang effort untuk itu? Jadi kalau saya melihat dari kacamata bahwa saya tahu siapa kompetitor saya dan saya tahu sejauh mana kemampuan untuk saya bisa ngejar kompetitor saya. Kalau saya menganggap bahwa produk itu nggak visible untuk kemudian dijalankan, ya ngapain fokus di situ gitu. Jadi produk itu masih baru Pak, makanya saya juga sekali lagi tadi saya bilang saya masih baru. Ini kita lagi nyusun RKAP ya, rencana kerja di tahun depan. Saya lagi usulin bahwa ada beberapa produk yang sekarang ada itu dihapus. Tujuannya apa? Agar fokus. Nah, ternyata itu adalah bagian dari strategi perusahaan. Jadi nyatanya Bapak Ibu semuanya, kalau kemudian ada produk, ada service yang kemudian ternyata tidak take off, berarti kan ada yang salah dari situ. Entah itu kemudian produknya itu sendiri, marketnya nggak cukup kompetitif di market dan yang lain-lain. Jadi kalau tadi yang Bapak sampaikan itu bagian dari rencana saya, justru saya akan mau hapus gitu Pak. Jadi mohon maaf, jadi saya nggak menjawab detail yang bagian itu. Tetapi kalau kemudian ngomongin strategi untuk berkompetisi Pak, ini justru saya ada di pengalaman saya sebelumnya. Ini menjawab pertanyaan Mas Givari juga tadi ya tentang startup untuk edukasi gitu. Dulu saya waktu di startup saya yang lama, cara saya Pak, saya tahu siapa kompetitor saya. Dan itu matriksnya tiap hari saya liatin, benar-benar saya liatin tiap hari. 2019, jadi kita launching 2018, 2019 saya datang ke investor saya bilang, saya punya strategi yang berbeda dari yang kamu pikirkan. Saya tidak mengejar market yang ada di existing produk yang sama gitu. Jadi kalau kita ngomongin kayak misalnya ojek online gitu ya, itu kan berarti biasanya mereka kan rebut-rebutan. Dan satu catatan saya, karena saya dulu waktu 2011 saya join ke satu startup dari Finland gitu ya, saya sebagai market feedback Pak. Poin saya satu, orang Indonesia itu tidak pernah loyal pada produk tertentu, trust me. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah ngabisin effort, resource untuk kemudian berharap bahwa customer kita itu akan loyal. Not at all. Itulah Indonesia. Itu menurut saya. Itu salah? Enggak salah. Itulah dinamika customer kita itu semenarik itu gitu Pak. Jadi apa yang saya lakukan saat itu adalah saya bilang, saya minta duit dari investor saya. Itu waktu toko kripto.
saya keliling ke saya bisa bilang hampir semua kampus yang populer ya, maksudnya yang layer atas, untuk kemudian saya edukasi di 2 fakultas, yaitu adalah Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Ini vision saya yang saya bangun 2019, Pak. Monggo kalau kemudian ditiru untuk kemudian kira-kira apa lagi nih untuk tahun berikutnya, wave selanjutnya. Segmented, saya bilang mahasiswa ekonomi dan mahasiswa hukum. Dan saya targetnya adalah ke mahasiswa yang dia semester 5 ke atas. Target saya itu. Target semester 5 ke atas. Saya bikin edukasi, Pak, kayak gini persis. Persis kayak gini. Ada 200 orang, 300 orang, kadang 50 orang. Saya nggak peduli gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya cuma berharap bahwa mahasiswa yang saya edukasi saat itu, pada saat dia lulus dan dia bekerja dan dia punya buying power dan dia invest, yang dia ingat apa? Toko kripto. Saya tidak memindahkan existing user yang ada di kompetitor saya untuk pindah ke toko kripto. Enggak. Saya expand the market. Saya besarkan marketnya. Cara saya adalah itu. 2020 saya ditantang sama investor saya. Kamu nggak sukses nih gitu. Harus kita kaji lagi nih, kayaknya programnya salah. Saya bilang tunggu dulu, saya udah invest kemarin. Saya bilang 2021 kita melewatin kompetitor kita yang paling besar. Alhamdulillah toko kripto yang awalnya di bawah kompetitor kita gitu, sekarang jadi teman saya Indodex. Kita di bawah, terus kemudian kita di atas Pak 2021. Itulah ikhtiar invest saya selama 2 tahun. Dan ada adanya, kenapa Fakultas Ekonomi? Karena saya menganggap bahwa Fakultas Ekonomi yang paling melek terhadap saving, terhadap investment gitu ya, dan terhadap dinamika yang ada di financial technology. Dan kenapa Fakultas Hukum? Tujuan saya nggak banyak, karena dengan orang-orang yang mengerti hukum, dia akan menjadi advocate terhadap industri ini, supaya industri ini kuat dan kemudian jalannya panjang. Dan alhamdulillah benar, saya udah 3 kali diminta menjadi narasumber disertasi mahasiswa S3 di UI. 3 kali. Pajak ada 2, satu lagi saya lupa gitu. Ada 3 disertasi gitu. Karena dia melihat bahwa kayaknya memang industri ini panjang nih gitu. Dan dia ngelihat pengen dari sisi legalnya gitu. Ya, saya nggak tahu apakah ini efek gitu ya. Tetapi saat itu 2019 saya udah berpikir, saya nggak minta fakultas manapun nggak. Ekonomi dan hukum. Karena ekonomi berarti saya expected potential customer, dan fakultas hukum dia akan menjadi advocate saya untuk menyuarakan keluar, ini industri aman kok, ini legal kok, ini apa dan seterusnya dan seterusnya. Saat itu saya berpikir demikian Pak, gitu. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan industrinya sekarang lebih kuat lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak yang bagian itu. Nah, terus tentang transformasi mungkin culture gitu ya bahasanya ya. Pelik Pak, ini Pak jawabannya. Peliknya saya masih berusaha, saya belum punya jawaban Pak untuk itu. Tapi memang nyatanya tidak semudah yang saya bayangkan. Private sector masuk ke dalam sebuah ekosistem yang ternyata saya tahu bahwa dinamikanya luar biasa. Dinamika yang kadangkala ini cukup menarik Pak ya. Saya sekarang dihadapkan kalau misalnya saya meeting, saya tanya, saya mau diskusi sih bapak-bapaknya gitu atau segala macam. Oh Mas, nanti dulu nih, suasana kebatinannya belum bagus. Ada Mas, ada Pak. Saya mau ngomong sama orang, ngomongnya suasana kebatinan, nggak ada hubungannya sama yang saya pengen kerjakan gitu. Suasana kebatinan, apa relevansinya? Nggak ada. Tapi itu nyatanya Pak. Iya kan? Kenapa saya bilang gitu? Dulu saya di private sector nggak pernah kebayang Pak. Nggak pernah kebayang saya. Saya bilang, oke, tactical. Kita selesai gitu ya, tactical. Sekarang suasana kebatinan. Nah, ada lagi Pak baru bulan lalu gitu, karena ini mungkin udah mendekatin perubahan. Tergantung Mas, jadi misalnya mau ada diskusi gitu ya, beda nih, pokoknya beberapa pihak lah saya nggak nyebutin. Oh ntar dulu nih, kebatinan politiknya kemana? Kebatinan politik Pak, ada lagi sekarang, istilah baru. Kemana itu ya kita tahu gitu ya, kebatinan politik. Nah, ternyata itu menjadi matters Pak. Kalau dulu saya di private nggak mikir, saya cuma nanya kayak, oke, ini possible nggak? Ini API integrationnya ada masalah nggak? Back-endnya gimana? Atau stakeholdernya gimana? Legalnya gimana gitu? Itu yang saya pikirkan dan itu yang kita harus solve. Tapi nyatanya kalau sekarang yang saya hadapin banyak
intangible, kalau bahasa valuasi itu intangible yang nggak kelihatannya Pak, itu malah yang akan mempengaruhi gitu. Jadi saya belum punya jawaban untuk untuk itu, karena saya sukses apa enggak, saya belum ada jawaban karena saya masih berusaha Pak, bahasanya berusaha. Bukan hanya ngomongin luar, internal aja saya masih struggling untuk itu. Jadi kalau ada bahasanya kayak, oh iya kita udah meeting kok di atasnya gitu ya, untuk pimpinannya, tapi bisa aja tuh nggak tereksekusi. Kenapa? Karena ternyata powernya itu ada di bawah-bawahnya juga, dan itu saya udah mulai ngerasain. Again, sorry saya bukannya komplain ya, tetapi itu faktanya Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab, tetapi kalau saya cerita dulu ya, makanya balik lagi nih dulu, karena saya cukup confident untuk itu. Yang saya bangun adalah culture, ya tadi Pak, visionnya harus sama. Kalau visionnya nggak sama udah pasti bubar lah, nggak sejalan gitu Pak. Jadi bagi saya adalah vision yang paling utama. Mungkin itu jawaban saya Pak Amir. Terus tadi ada dari Pak Jasario ya Pak ya, tentang cryptocurrency decentralized menjadi centralized. Mungkin pandangannya agak beda nih, makanya saya itu kadang-kadang ditanya, lu sebenarnya orang kripto apa enggak gitu. Tapi kalau saya, ini jawaban saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Indonesia itu punya juridistik yang kemudian ada aturannya. Mau tidak mau kita harus ikut aturan itu. Jadi saya itu dulu biasanya lebih banyak minta maaf daripada minta izin nih gitu ya, dulu ya di anak startup. Ya kalau sekarang ya akhirnya saya harus berdamai untuk itu. Jadi memang mau tidak mau, ketika memang proses adanya aturan dan yang lain-lain gitu ya, itu menjadi proses yang harus dilalui. Tapi kalau menurut saya adalah negara harus hadir bukan untuk mengikat sebuah industri, mengkungkum sebuah industri. Karena apa? Yang terjadi akan adanya black market, itu yang berbahaya. Ini opini saya. Jadi ketika kemudian malah dikuatkan, potensi terhadap black market itu malah menjadi-jadi. Sama kayak kripto. Percaya nggak, akhirnya ketika kemudian ada pajak, yang terjadi apa? Orang Indonesia itu tradingnya di platform luar. Yang terjadi apa? Potensial income dari pajak itu berkurang. Itu terjadi tuh, ngangguk-ngangguk yang trading kripto gitu. Karena akhirnya, wah ini mahal nih, ya udah deh trading di luar gitu. Karena apa? Karena kebijakannya itu yang terlalu mengikat. Nah itu yang kemudian harus benar-benar dilihat lah ya, dicerna gitu. Sertifikasi untuk fintech dan blockchain. Saya terus terang nggak terlalu paham gitu ya sertifikasi di fintech seperti apa. Tapi kalau di blockchain itu ada, tetapi memang di Indonesia belum ada badan sertifikasi yang mengeluarkan spesifik untuk itu. Yang sekarang itu biasanya hanya dilakukan validasinya by community, jadi community base. Jadi kalau misalnya dia memang reputasinya bagus, dia memang ngodingnya bagus gitu dan yang lain-lain, nah itu biasanya divalidasi oleh community. Kenapa? Karena memang tadi balik lagi pertanyaannya, karena basicnya adalah desentralisasi. Yang memvalidasi itu bukan central system, tapi yang memvalidasi itu adalah dari beberapa pihak. Itu jawaban saya, mungkin saya agak percepat aja, udah jam 9:04. Terus tadi pertanyaan dari Bu Waode Kurniati, benar ya Bu? Tadi untuk situasi kalau misalnya memang tetap ada kuda yang lama, satu, ngelepas kuda itu gitu ya. Yang kedua, kita bisa bantu kuda itu tetapi dengan limitation. Jadi maksud saya gini, saya juga hidup di sebuah organisasi, tidak semuanya ideal Bapak Ibu selama ini. Baik saat itu saya di di company di Finland saat itu, terus kemudian di Singapura juga sama gitu ya. Di toko kripto saya bangun juga sama, padahal kemudian DNA-nya dari saya, tapi nyatanya memang kita harus memberikan waktu, ruang. Semua orang punya kesempatan yang sama, tapi orang-orang yang kemudian dia punya jiwa dan vision yang sama, dia pasti akan merubah dan dia akan ikut rangkaian itu. Jadi kalau kemudian kuda itu misalnya ya, ini kita cerita analoginya, untuk jarak tertentu dia tidak berusaha untuk menambah speednya, maka ada yang salah dari situ gitu. Nah, either kita memang lepas atau kemudian ya udah kita kasih waktu dia sampai dia bisa waktu kesekian lagi. Kalau misalnya memang dia punya keinginan, pasti dia akan ngikutin ritmenya. Setidaknya dia akan mengikuti ritmenya. Nah itu saya pernah pelajarin di perusahaan yang lama dan ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Jadi ya ini mungkin agak curhat sedikit ya. Saya tidak membenarkan layoff itu. Tapi memang nyatanya kalau kita berpikir kapitalis,
terhadap organisasi yang pengen kita bangun, mau tidak mau itu harus dilakukan. Itu dari saya, karena tadi yang saya bilang kita bukan menjadi lebih baik, tapi kita memang harus sangat baik sekarang karena era kompetisinya luar biasa. Terus kemudian tips untuk sekolah dan bekerja. Oh enggak Bu, saat itu saya full time. Jadi saya saat itu full time di UGM Jogja di Bulak Sumur. Ya Pak ya, di Bulak Sumur. Saat itu saya fokus karena saya harus merubah mindset saya berpikir secara logik karena saya adalah software engineer, dan saya harus merubah pikiran saya menjadi seorang ekonomis gitu. Jadi nggak gampang ternyata, saya harus merubahnya. Tapi alhamdulillah mungkin karena memang keinginan gitu ya, 28 hari tadi yang nggak tidurnya nggak usah diceritakan gitu ya, nggak tidurnya, ngelobinya juga nggak usah diomongin, tapi nyatanya bisa gitu. Orang yang punya bukan basic ekonomi, tapi saat itu saya ambil MEP ya, Magister Ekonomi Pembangunan, dan saya ngambilnya adalah Business Valuation, penilaian bisnis, dan itu spesifik adalah penilaian startup. Nah, penilaian startup pun sebenarnya ada historinya Bapak Ibu. Jadi saya dulu anak startup, banyak teman yang punya produk kualitas, tapi begitu datang ke investor kayak ngasih leher. Jadi ketika dia ngelihat uang ya investor, maka dia kasih, ya udah deh terserah mau dihargain berapa. Bagi saya itu nggak make sense, karena ada beberapa investor yang akhirnya oh ya udah nih produknya bagus, tapi dibuat valuasinya serendah-rendahnya gitu, atau sebaliknya ketika kemudian produknya biasa-biasa ya tapi valuasinya tinggi gitu. Nah itu yang memotivasi untuk saya bisa ngambil tesis tersebut. Ya itu semoga menjawab Bu. Jadi saya nggak paralel, tapi saya fokus karena memang mungkin tipikal saya fokus dan pengen cepat selesai. Apapun saya pengen cepat selesai. Ngambil ini ya udah pengen cepat selesai gitu ya. Pertanyaan tadi Pak Johnson ya, hacker, terus kemudian apakah pernah mengusulkan ke pemerintah dan gimana responnya? Gimana Pak? Ini agak-agak sensitif ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan, bahwa ketika memang kita merasa belum mampu ya, ada baiknya memang kita coba melihat sekitar, atau kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang yang lebih mampu. Kadangkala kalau kita merasa bahwa oh ini yang dari contoh ya, saya ngomongin aja pragmatis gitu, data center, cloud gitu ya. Ada data center atau cloud ya server gitu yang pada dasarnya itu punya teknologi yang memang lebih advance daripada yang kita punya gitu. Tetapi karena kita mempertahankan yang namanya bahwa data kita itu di Indonesia, bahasanya kayak gitu ya. Ternyata data kita di Indonesia malah itu yang kemudian dilihat menjadi lag-nya. Dan itu yang saya juga pernah punya argumen ya. Saya dulu punya argumen sama regulator yang mengawasi. Jadi dulu saya di toko kripto punya pakai cloud yang kita dari luar, dan paling dekat itu di Singapura. Aturan ITE gitu ya, mengharuskan bahwa data itu ada di Indonesia gitu. Saya nego, saya nggak tahu ya, saya mungkin entah orangnya terlalu berani atau gimana, saya nego ke regulator. Saya nggak mau, saya langsung bilang saya nggak mau. Saya buat tuh semuanya justifikasi saya. Saya meeting 4,5 jam dengan saat itu dia eselon 2 gitu ya. Akhirnya keluar surat diskresi, pengecualian. Akhirnya saya berhasil. Jadi saya merasa nego lah saat itu. Nah, kenapa? Karena saya tahu bahwa ketika saya ngasih data saya saat itu di infrastruktur yang di dalam, saya nggak confident gitu. Saya nggak yakin saat itu gitu. Jadi memang Pak, kalau misalnya ditanya apa usulnya tadi, ada beberapa yang kemudian kita bisa adopsi. Tapi memang industri di Indonesia kan perlu hidup gitu. Jadi kalau kemudian langsung menghadirkan yang dari luar ke dalam, itu memang industri di dalam butuh dikuatkan juga gitu ya. Jadi ada capacity building lah gitu. Nah, responnya ya tadi kita masih bertahap untuk menuju menjadi lebih baik lagi, bahasanya kayak gitu. Dan itu selalu bukan hanya kita ingatkan sekali dua kali, tetapi itulah yang memang menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita menginginkan quality, ya otomatis kita harus memperbaiki bersama-sama. Jadi sudah pernah Pak diusulkan, karena memang ternyata ngomongin hacker ya, saya ngomongin pengalaman saya. Jadi saya punya teman baik, sahabat, saya pernah kerja bareng sama dia sebelah-sebelahan Pak. Terus dia cuma bilang apa,
Nda gitu, dia panggil saya Nda ya Manda. Lu punya nomor pasca bayar ini, saya nggak bilang operatornya ya, saya nggak bilang lu punya pasca bayar ini nggak gitu. Kenapa? Dia liatin Pak tabelnya, di situ tabelnya ada nama, nomor telepon, billing. Dia berhasil masuk ke dalam sebuah sistem untuk billing si satu kartu pasca bayar operator tertentu gitu. Dan dia bisa bikin 0 gitu. Nah, itu lagi iseng tuh di warung kopi. Terus tapi akhirnya dia bilang, "Oh enggak, gue cuma bercanda." Dia balik lagi. Itu teman saya. Dan memang hacker-hacker Indonesia itu kuat. Jadi kalau tadi mention kayak Bjorka dan yang lain-lain, saya sih nggak surprise. Saya nggak surprise. Tinggal mau mendengar apa nggak. Makanya kan kemarin ada yang bilang kayak, oh sebenarnya Indonesia pun ada warga negara Indonesia yang bisa mengantisipasi. Ada yang pernah dengar nggak statement itu? Ada yang sebenarnya bisa. Nah, kenapa nggak mau dengar? Dan saya percaya bahwa orang itu bisa gitu. Karena memang saya tahu bahwa orang Indonesia pun bisa hacker selevel itu. Artinya bahwa diantisipasi bisa selevel itu. Nah, kenapa nggak mau dengar ya? Pasti ada banyak alasan dan saya kurang tahu juga untuk yang itu gitu ya. Terus kemudian Pak Givari, ini menarik nih. Sir Morpheus, tadi mention namanya Budi, iya. Justru saya nggak sengaja ketemu Budi minggu lalu, Pak Givari. Dan thank you untuk Sir Morpheus. Saya invest ya, saya ada chip in ke Sir Morpheus. Alhamdulillah dia exit saya 3x Pak dalam 3 bulan. Alhamdulillah saat itu ya, saya ada masuk chip in. Karena memang di dunia investor kadang-kadang gitu, jadi kita masuk chip in gitu ya, terus exitnya diambil. Mungkin Pak Givari tahu bahwa dia diambil salah satu bank Himbara gitu, venture capital bank Himbara. Saya exit full 3 bulan dapat 3x Pak, ya lumayan lah, bisa jajan-jajan gitu ya, jajan cilok Pak, alhamdulillah. Terus tadi ya startup untuk edukasinya saya udah bilang, pivot untuk target market tertentu tadi saya juga udah sampaikan. Yang tadi pertanyaannya Pak Amir ya, jadi saya coba menganalisa, pasti leader itu ada sense-nya. Jadi tadi selain resiko, kalau menurut saya leader itu pasti ada sense-nya. Nah sense-nya itu yang akan tahu bahwa oke, ini stop, ini lanjut gitu. Kayak tadi saya bilang bahwa saya nggak akan untuk melanjutkan beberapa produk, dan itu adalah call dari leadernya. Jadi kalau saya boleh bilang, jika memang sebuah produk itu gagal ya, artinya berarti call dari leadernya itu terlambat. Itu opini saya. Jadi call dari leader itu menjadi crucial pada saat momentumnya itu dia akan punya sense-nya. Karena susah kalau saya bilang sense-nya itu susah, tetapi apakah kami pernah gitu ya posisi itu? Yes, pernah. Di salah satu produk startup sebelum Toko Kripto saya juga ada bikin juga. Saat itu akhirnya kita tutup karena pada akhirnya itu nggak take off sih gitu. Mungkin itu jawaban saya Pak Wayan. Mohon maaf saya lewat 14 menit Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Manda. Kita beri tepuk tangan ya teman-teman semua ya. Sesuai dengan judul hari ini, value of wave gitu ya. Saya juga sebenarnya mungkin 30% aja ngerti tadi yang ngomongin apa ya gitu ya. Tapi saya bisa membayangkan bahwa bisnis di luar sana itu sudah berkembang sedemikian pesatnya ya gitu. Dan tadi ada concern tentang infrastruktur kita yang mungkin masih menjadi catatan ya, masalah security, keamanan yang menjadi catatan. Tapi saya kira ada satu poin di sini, yaitu sumber daya manusianya juga ya gitu. Ada perlu edukasi ya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang hadir di sini ini jadi kemudian teredukasi ya tentang apa yang terjadi sekarang dan yang terjadi ke depan ya gitu ya. Dan kemudian kita menjadi lebih siap karena saya yakin bahwa kan kita terlahir itu sebenarnya untuk beradaptasi ya. Siap untuk belajar, menyesuaikan diri gitu. Jadi value of wave-nya itu nanti bisa jadi riding the wave gitu. Ya. Mungkin ada ya, mungkin ada beberapa hal yang saya coba tambahin terakhir aja dari saya Pak. Jadi saya pernah ada diskusi gitu ya. Mungkin kalau ini kan forumnya lebih luas gitu. Saya pernah ada diskusi dengan beberapa teman sahabat gitu. Kita agak berdebat tentang blockchain, kripto dan fintech. Tapi poinnya kita berdebat tentang fintech, kita berdebat tentang edukasi ya, keuangan digital. Tapi tahukah Bapak Ibu semuanya, 2 jam dari kota Jakarta, tepatnya di Karawang, itu masih ada yang namanya dukun penggandaan uang Pak. Bu, masih ada. Beneran. Kita ngomong nih di sini, ruangan ini, digital finance, blockchain, dan GovTech dan yang lain-lain.
di Karawang 2 jam dari sini, nggak sampai bahkan. Itu masih ada yang namanya dukun penggandaan uang. Artinya apa? Tadi edukasi awareness-nya. Nah itulah yang kemudian ternyata Indonesia masih ada di fase itu juga gitu. Jadi harapannya ini bisa menjadi satu hal yang menjadi pengingat kita Pak bersama. Mungkin itu Pak Wayan. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Mas Manda. Ya jangan lupa di luar sana juga ada pemuja Dewa Zeus ya, yang suka main slot. Ya terkesan teknologi digital tapi menyembah Dewa Zeus gitu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Manda atas pencerahannya malam ini ya. Kami berdua ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya gitu, dan mudah-mudahan sesi malam ini itu bisa memberi manfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, teman-teman semua sehat semangat selalu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.